Bab 1321, Pertukaran Serangan dan Pertahanan. Itu sangat aneh dan pasti ada sesuatu yang aneh tentang mesyanya yang seperti cermin. Huang Zhengyang bingung setelah melihat luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Serangan sebelumnya tidak sesederhana kelihatannya. Tidak hanya itu menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya, tetapi itu adalah serangan yang diluncurkan dari kombinasi jiwa bela diri dan mesya. Mesya hitam biasa yang diserang oleh pukulan seperti itu pasti akan kehilangan kapasitasnya untuk bertarung bahkan jika itu tidak hancur berkeping-keping. Namun, kedalaman luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas tampaknya kurang dari setengah kaki. Keduanya menatap lekat-lekat satu sama lain. Suasana tegang di udara menjadi lebih khusyuk. Tak satu pun dari mereka yang memimpin untuk meluncurkan serangan lain, karena mereka menilai status mesya mereka sendiri sambil merasakan perubahan satu sama lain secara bersamaan. Para penonton bisa melihat luka pada kedua mesya dengan jelas melalui layar besar. Kedua belah pihak telah mengalami kerusakan yang signifikan. Huang Zhengyang masih merupakan pilar asli kekaisaran di hati mereka. Master Sekte Tang Sekte sebenarnya mampu menyaingi Huang Zhengyang dalam pertempuran mesya, jadi dia sudah membuktikan kemampuannya dengan cukup. Ini juga membuat kerumunan mengantisipasi pertandingan berikut dalam pertempuran 5 dewa bahkan lebih. Tombak Kaisar Biru agak dinaikkan sementara bagian atas Kaisar Biru tak terbatas membungkuk sedikit ke depan. Pada saat berikutnya, itu dibebankan ke depan seperti kilat biru gelap. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. The Despair Reaper berdiri di tempat, belum memimpin untuk meluncurkan serangan kali ini. Sabit keputusasaan di tangannya telah rusak-rusak, sangat mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung. Kaisar Biru tak terbatas bergerak dengan sangat cepat. Pendorong di punggungnya hampir sepenuhnya terbuka. Kecepatan mesya hitam dengan kecepatan penuh benar-benar mengejutkan dan itu bahkan umum untuk mesya seperti itu untuk menembus penghalang suara dalam waktu singkat. The Despair Reaper berjongkok dan menurunkan tubuhnya sedikit. Itu menyaksikan ketika Kaisar Biru tak terbatas berlari ke depannya ketika tiba-tiba meluncur ke samping dan mendorong sabit keputusasaan di tangannya maju. Itu berusaha untuk menyerang luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Waktu serangan itu sangat tepat dan slide horizontal dieksekusi dengan sempurna. Kaisar Biru yang tidak terbatas terus menyerang maju dan seolah-olah Kaisar Biru melemparkan diri ke sabit lawan. Sementara itu, tombak Kaisar Biru tak terbatas pasti akan hilang. Menyerang dengan cepat sambil bertahan melawan serangan balik dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, Despair Reaper mengayunkan sabitnya dengan bersih dan tepat. Segera, kedua belah pihak akan saling melewati. Kaisar Biru tak terbatas, yang maju ke depan seperti kekuatan yang tak terhentikan, tiba-tiba berubah. Itu benar-benar menentang hukum fisika karena menyesuaikan dirinya secara instan di udara, masih bergerak menuju Despair Reaper. Bahkan untuk seseorang dengan pengalaman tempur bertahun-tahun seperti Huang Zhengyang, dia tidak bisa menahan perasaan tidak percaya ketika dia melihat ini. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana lawan telah mengubah lintasannya dalam sepersekian detik. Itu adalah lari supersonik diikuti oleh perubahan arah yang tiba-tiba. Bahkan jika mesya itu sendiri mampu menangani torsi luar biasa yang dihasilkan, Master Mesya di dalam seharusnya tidak mampu menahannya. Selain itu, Master Mesya masih perlu mengemudikan mesya ini sambil berusaha untuk tidak kehilangan kendali dan juga menyerang lawan, semua pada saat yang sama. Itu terlalu berlebihan. Huang Zhengyang bisa melakukan perubahan arah di udara juga, tapi dia perlu berhenti untuk penyesuaian. Tidak akan lama, tapi pasti akan lebih lama dari apa yang baru saja dilakukan Tang Wulin, yang merupakan perubahan instan. Boom! Kedua mesya saling bertabrakan sekali lagi. Sabit Despair Reaper tidak punya pilihan selain terlibat dalam tabrakan dengan Blue Emperor Spear sekali lagi. Kaisar telah bermaksud ini, tetapi Reaper tidak. The Despair Reaper terhuyung mundur ketika jatuh kembali untuk beberapa langkah setelah diatasi oleh Kaisar Biru tak terbatas. Kaisar Biru yang tidak terbatas tidak dalam suasana hati yang pemaaf. Itu mengguncang Blue Emperor Spear di tangannya dan menyulap bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi Despair Reaper. Di mata hadirin, Kaisar Biru tak terbatas tampaknya telah menghilang dan menyatu ke ujung tombak. Itu tombak Tang Wulin. Dia telah menggunakan mechanya untuk melepaskan kekuatan Spear Soul. Para Master Mesya tingkat tinggi Star Luo Empire di antara para penonton memiliki perubahan wajah setelah menyaksikan adegan ini.
Sudah sangat jarang untuk melihat seseorang yang memiliki puncak kemampuan tempur jiwa bela diri, seperti Spear Soul atau Sword Soul. Seseorang yang bahkan bisa memadukan tombaknya ke dalam mesia-nya dan memanfaatkan kekuatannya melalui mesia itu sangat jarang. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah melakukan itu. Orang bisa tahu hanya dari melihat pertempuran bahwa dia adalah seorang master mesia jenius juga. Pada saat ini, secercah kilau putih terlempar keluar dari tubuh Despair Reaper. Itu terbentuk menjadi busur besar cahaya putih yang menutupi ujung tombak. Ada suara bentrok intens seperti tetesan hujan yang jatuh berirama di atas daun pisang. Orang-orang telah kehilangan hitungan berapa banyak tabrakan telah terjadi antara kedua mesia. Entah itu tombak atau sabit, senjata terus melambai dalam area kecil. Sangat sedikit orang yang berhasil melihat tabrakan di antara mereka berdua dengan jelas. Pada platform, bibir Smiley Face Douluo tersenyum. Peristiwa yang terjadi tampaknya membuat senyumnya melebar. Bahkan ada kebanggaan di kedalaman matanya. Ini bukan karena Tang Wulin adalah master sekte dari sekte Tang, tetapi karena serangan defleksi mendadak sebelumnya tentu saja tampak seperti hasil dari menggabungkan teknik rahasia bawaan sekte tubuh ke dalam pertempuran mesia. Biasanya, mesia atau pilotnya tidak akan mampu menahan dampak seperti itu, tetapi bagaimana jika master mesia adalah murid dari sekte tubuh? Dengan mengandalkan atribut fisik manusia supernya, dia mungkin bisa bertahan dalam proses itu. Ada solusi untuk mesia juga. Master mesia perlu memperhitungkan manuver seperti itu saat dia menempa mesia. Meningkatkan kualitas material mesia dan proses fabrikasi dapat dicapai dengan mengabaikan beberapa fungsi lainnya. Sangat jelas bahwa mesia Tang Wulin telah membuat sebagian besar dari ini. Alhasil, mesianya dilengkapi dengan kemampuan unik seperti itu. Bagaimana mungkin Smiley Face Douluo, yang selalu memiliki hubungan emosional yang dalam dengan Body Sect, tidak merasa bangga ketika melihat bagaimana teknik Body Sect digunakan dalam salah satu pertandingan dalam pertempuran 5 dewa. Kaisar Biru tak terbatas dan tabrakan jarak dekat Despair Reaper telah mencapainya. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghasilkan sedikit pun. Pada saat yang tepat, ledakan oleh salah satu lawan sangat mungkin mengakibatkan akhir kompetisi ini. Huang Zhengyang merasa semakin takjub semakin lama dia bertarung. Dia telah memeriksa kemampuannya sendiri dan mencapai kesimpulan bahwa dia telah mencapai kesempurnaan dalam keterampilan pengoperasian mechanya, sejauh yang bisa dilakukan orang biasa. Dia mampu memanfaatkan setiap detail mecha dengan cukup untuk meluncurkan serangan yang paling cerdik. Selain itu, ia akan melepaskan kapasitas bertarungnya terus-menerus saat ia menyerang, menekan lawannya. Setelah mempertimbangkan keahliannya sendiri, ia mencapai kesimpulan bahwa spekulasi mengenai kemampuan Tang Wulin sepenuhnya benar. Membandingkan kecakapan operasi mecha mereka, masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan lawan ini. Namun demikian, lawannya masih berhasil menahan sendiri sepanjang seluruh pertempuran. Tampak jelas bahwa banyak serangan lawan berasal dari tubuhnya sebelum dilepaskan melalui mecha. Lawan berhasil melakukan banyak tindakan yang menantang fisika dengan mudah. Seringkali, Kaisar Biru tak terbatas perlu tampil dalam 5 hingga 6 reaksi balasan untuk menahan dan menonaktifkan setiap serangan dari Despair Reaper. Dilihat dari efisiensinya, jelas bahwa Tang Wulin jauh lebih lemah. Meski begitu, Kaisar Biru tak terbatas masih berhasil menyamai ketukan demi ketukan. Dengan kata lain, Tang Wulin menggunakan energi beberapa kali lebih banyak saat mengoperasikan mechanya daripada Huang Zhengyang. Pada awal pertempuran, seperti kebiasaannya, Huang Zhengyang berasumsi bahwa Tang Wulin akan sangat cepat habis jika ini terus berlanjut. Namun, ia harus membuang gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya pada titik ini. Tabrakan mereka tumbuh lebih dan lebih kuat, tetapi Kaisar Biru tak terbatas tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun melelahkan. Spear Soul lawan digabungkan ke dalam mecha untuk mengurangi perbedaan antara keterampilan operasi mereka. Ada juga penambahan tabrakan terus-menerus. Apakah pria ini masih manusia? Saat ia merenungkan hal ini, Huang Zhengyang sadar betul bahwa ia tidak bisa membiarkan situasi berlanjut begitu saja. Dia belum melihat batas lawan, tetapi dia sudah akan mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit, yang berarti bahwa keterampilan pilotingnya akan mulai melemah. Meskipun ia juga merupakan pembangkit tenaga listrik judul Douluo, prioritasnya masih menjadi mechanya. Kemampuan fisiknya hampir sama dengan judul Douluo biasa. Tubuh Despair Reaper tiba-tiba berputar dengan kasar, seolah-olah dia telah berubah menjadi Death Spin Top sekali lagi.
Dia menangkis serangan yang tak terhitung jumlahnya dari Kaisar Biru tak terbatas secara instan. Kali ini, Huang Zhengyang telah mendorong energi Despair Reaper ke tingkat tertinggi sementara ia menggabungkan kekuatan jiwanya dengan Messianya sepenuhnya. Gumpalan berkilau putih melesat dengan kecepatan kilat saat itu membuat serangan kejutan tepat ketika pukulan Kaisar Biru tak terbatas didorong menjauh. Serangan itu terjadi begitu cepat sehingga tidak mungkin bagi Kaisar Biru tak terbatas untuk mencoba menghindar lagi. Blue Emperor Spear-nya juga tidak punya waktu untuk memblokir pukulan dari bawah. Jelas bahwa kilau putih adalah sabit lain yang muncul sebelumnya, sabit Reaper. Keduanya berjarak pendek satu sama lain. Huang Zhengyang mengumpulkan kekuatannya dan dengan sengaja pura-pura sedikit lelah sebelumnya hanya untuk membuat ledakan cepat ini, berharap bahwa Tang Wulin akan dibuat tak berdaya. Tidak perlu baginya untuk melihat dengan matanya apapun. Huang Zhengyang memiliki keyakinan penuh bahwa Reaper Skite-nya akan memotong luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas hanya dengan mengandalkan pengalaman tempurnya. Selain perisai pelindung, logam pada lapisan terluar Messia adalah pertahanannya yang terkuat. Ketika perisai eksternal dikompromikan, serangan berikutnya akan lebih merusak. Huang Zhengyang sudah memutuskan bahwa dia akan berhenti sebelum merusak kabin pilot ketika Reaper Skite-nya memotong Messia lawan. Lagi pula, lawannya adalah Master Sekte baru dari Sekte Tang, jadi dia tidak bisa membunuhnya begitu saja. Bab 1322, Kemenangan dan Kekalahan. Tang Wulin tampaknya bertindak cukup cepat. Kaisar Biru tak terbatas menusuk tombak Kaisar Biru dalam rentetan pukulan. Dia menyerang vital musuh untuk membuatnya menurunkan penjagaannya, mencoba mendaratkan serangan langsung ke kokpit lawan. Dia bergerak dalam kesibukan besar. Lapisan sisik emas menutupi permukaan Blue Emperor Spear, meledak dengan aura yang kuat. Sekarang, para hadirin akan menjadi saksi siapa yang benar-benar lebih cepat dari keduanya. Bibir Huang Zhengyang tersenyum saat dia duduk di dalam kabin pilot. Apakah lawan berusaha mengambil risiko dirinya untuk mendaratkan pukulan kritis? Dia telah mengalami pertempuran seperti ini setidaknya 90 kali, jika tidak 100. Dia menarik sabit keputusasaan. Saat sabit tertutup, ujungnya menangkap ujung Blue Emperor Spear pada saat yang genting. Pada saat yang sama, Despair Reaper memutar tubuhnya sedikit sehingga bagian tengah dadanya menghindari pukulan tepat pada waktunya. Meskipun ujung Blue Emperor Spear masih berhasil menembus pundak Despair Reaper, itu hanya masuk kurang dari 1 kaki sedalam yang telah menyimpang dari kabin pilot. Sabit keputusasaan ditarik ke bawah untuk mencengkeram tombak Kaisar Biru, sedangkan sabit Reaper telah tiba di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Efek seperti cermin muncul di area permukaan Kaisar Biru yang tidak terbatas sekali lagi. Tubuhnya berkilauan dengan cepat, tetapi sabit Reaper masih berhasil memotong ke dalam dirinya sendiri. Dentang, apakah sudah berakhir? Setiap penonton di arena menahan napas pada saat ini. Bahkan ada beberapa orang yang sudah terlalu takut untuk menonton lagi. Di sisi lain, permukaan Kaisar Biru tak terbatas yang dipotong oleh Reaper Skite berkilauan dengan cahaya yang berkilauan. Blue Emperor Spear tiba-tiba bersinar terang. Ujung tombak yang telah dikunci oleh Despair Skite tiba-tiba mendorong ke depan. Sebuah dentang yang renyah terdengar dari Despair Skite yang mengunci tombak saat pedang sabit itu patah dengan paksa. Blue Emperor Spear menikam ke pundak Despair Reaper dengan berani dan sepenuhnya menembus Messia dalam sepersekian detik. Pada saat yang sama, ribuan tanaman merambat biru emas melonjak keluar dari tubuh Kaisar Biru tak terbatas dan membungkus Despair Reaper secara instan, membungkusnya dengan erat. Tanaman merambat Kaisar Biru mengangkat Messia ke udara sebelum membantingnya ke tanah dengan ganas. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga beberapa penonton bahkan belum berhasil mengetahui siapa yang benar-benar unggul. Sementara itu, di peron, Dai Yuyan berdiri sekaligus karena dia sudah cukup. Saat berikutnya setelah Despair Reaper hancur ke tanah, Kaisar Biru sudah menyelesaikan siklus. Tombak dicabut sebelum ditusuk ke depan dengan kecepatan kilat ke kabin pilot. Tidak ada keraguan bahwa tombak yang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan bisa menembus ke kabin pilot dan mengakhiri hidup Huang Zhengyang jika dia mau. Ada total 100.000 orang di tempat kejadian namun itu senyap seperti kuburan. Dai Tianling membelalakkan matanya karena dia tidak bisa percaya bahwa ini adalah kenyataan sama sekali. Babak pertama pertempuran 5 dewa, pertempuran Messia, Huang Zhengyang dikalahkan secara mengejutkan meskipun berada di atas angin. Pemenang pertempuran 5 dewa, putaran pertama, pertempuran Messia adalah Master Sekte Tang Sekte.
Tuan rumah mengumumkan hasil pertempuran dengan naskah yang terdengar jelas berombak. Jelas bahwa skripnya sekarang sangat berbeda dari skrip yang dia persiapkan sebelumnya. Dia siap untuk mengucapkan selamat atas kemenangan pilar-pilar kekaisaran dalam dialog aslinya sambil secara bersamaan menghibur guru sekte Tang Sekte atas penampilannya dalam pertempuran yang mengasyikkan. Bagaimana situasinya berubah begitu cepat? Blue Emperor Spear ditarik kembali sementara anggur Blue Emperor ditarik kembali seperti segerombolan lebah. Kaisar Biru yang tidak terbatas berdiri di bawah sinar matahari di sana. Secercah cahaya aneh ditambahkan ke mesia biru gelapnya dengan tidak jelas. Desper Reaper bangkit dari tanah. Kabin pilotnya terbuka dan memperlihatkan Huang Zhengyang mengenakan seragam militer dengan pangkat jenderal utama disematkan di pundaknya. Huang Zhengyang tampak agak pucat saat ini. Sebagai pecundang, ia memimpin untuk melompat turun dari kabin pilot mesianya. Pada saat yang sama, pandangannya mendarat di pinggang Kaisar Biru tak terbatas terlebih dahulu. Di sebelah sana, dia bisa melihat lukanya. Itu tetap sekitar setengah kaki di kedalaman dan tidak jauh berbeda dari pertama kali dia melihatnya. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa? Bagaimana bisa serangan yang sama yang mendarat di tempat yang sama tidak menimbulkan bahaya? Kabin pilot Blue Emperor yang tidak terbatas dibuka terlalu cepat sesudahnya. Tang Wulin berpakaian putih melompat ke tanah dari dalam dengan cara yang sama. Lapisan keringat tipis terbentuk di dahinya. Pertempuran Mesya melawan Huang Zhengyang secara mental melelahkan baginya. Kelelahan pikirannya jauh melebihi kelelahan tubuhnya. Dia melompat keluar dari kabin pilot dan mendarat di tanah. Tang Wulin berjalan maju dan menawarkan tangan kanannya ke Huang Zhengyang. Huang Zhengyang memiliki perawakan sedang dan penampilannya juga tidak terlalu bagus. Dia tampak seperti pria parubaya biasa dan bahkan bisa sangat sulit untuk mencarinya jika dia ditempatkan di kerumunan. Namun, prajurit ini yang tidak terlalu menonjol dalam penampilannya justru merupakan Master Mesya Surgawi dengan moniker Pilar Kekaisaran. Tang Wulin memancarkan kekaguman yang tulus untuk orang ini melalui tatapannya. Jenderal Huang, saya berhutang budi pada hasil kebaikan Anda. Petik 2. Huang Zhengyang mengulurkan tangannya untuk mengguncang Tang Wulin. Dia berbicara dengan senyum pahit, sebenarnya tidak banyak yang bisa saya hasilkan. Saya sudah kalah. Saya telah mengalami pertempuran Mesya dari semua skala untuk ribuan kali. Saya telah menang dan saya telah dikalahkan tetapi pertempuran hari ini benar-benar merupakan kesempatan yang membuka mata. Selain itu, saya bahkan tidak tahu bagaimana saya kehilangan. Petik 2. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, pada kenyataannya, Anda belum pernah kalah dari saya sama sekali. Masih ada perbedaan besar antara keterampilan operasi Mesya saya dengan Anda. Saya telah menang terutama di Mesya saya sendiri di samping kurangnya pemahaman Anda dalam kemampuan saya. Lihat, saat dia berbicara, Tang Wulin mengangkat tangannya dan menunjuk ke Kaisar Biru yang tidak terbatas. Huang Zhengyang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jarinya yang menunjuk. Tang Wulin tepat menunjuk pada luka yang dipotong oleh sabit Reaper di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Huang Zhengyang menyaksikan dengan takjub ketika luka menganga menyembuhkan perlahan dengan cara yang terlihat oleh mata telanjang. Apakah itu, logam yang ditempa jiwa? Dia memandang Tang Wulin dengan bingung. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tang Wulin sedikit mengangguk. Dia berbicara dengan tulus, ya, Kaisar Biru tanpa batas saya dibuat dengan logam yang ditempa jiwa di seluruh tubuhnya. Dengan demikian, kemampuannya untuk melawan serangan dan penyembuhan diri tidak ditemukan di Mesya hitam biasa lainnya. Itulah sebabnya saya dapat melakukan beberapa keterampilan operasi yang aneh. Selain itu, saya juga bisa menggunakan kekuatan serang Anda dan mengubahnya menjadi serangan saya setelah menahan keterampilan jiwa Anda sebelumnya. Sebagai hasilnya, saya berhasil unggul 2 kali berturut-turut. Kalau tidak, bahkan metal jiwaku tidak mampu menahan seranganmu. Anda sudah menang sejak sebelumnya. Karena itu, ini benar-benar sedikit tidak adil bagi Anda dalam kenyataan. Petik 2. Bibir Huang Zhengyang berkedut sekali. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu kamu, ya. Apa itu logam yang ditempa jiwa? Itu adalah logam yang bisa digunakan untuk membuat armor pertempuran 3 kata. Itu hanyalah tindakan sembrono membuang-buang hadiah dewa dengan menggunakan begitu banyak logam buatan untuk membuat Mesya hitam. Bahkan Mesya Surgawi merah Huang Zhengyang tidak sepenuhnya terbuat dari logam yang ditempa jiwa, tetapi ia hanya menggunakan logam yang ditempa jiwa pada sambungan vital dan pada sirkuit inti. Tidak heran,
Tidak heran dia telah kalah secara menyeluruh. Apakah Mesya Tang Wulin masih dianggap sebagai Mesya hitam? Mesya hitam seperti itu yang sepenuhnya terbuat dari logam yang ditempa oleh jiwa, maka, jika logam yang dibuat oleh jiwa ini digunakan untuk membuat armor perang, itu tidak akan menjadi masalah bagi seseorang untuk membuat beberapa lusin set setidaknya. Itu sangat boros. Pada saat yang sama Huang Zhengyang merasa frustrasi, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri karena hanya Tang Sekte yang bisa melakukan gerakan besar dengan latar belakang yang kaya, sehingga Tang Wulin diizinkan untuk menggunakan begitu banyak logam yang ditempa jiwa. Dia tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan dirinya sendiri saat ini adalah pengrajin suci di luar zamannya. Tindakan memaksa logam yang ditempa jiwa sudah bukan masalah yang sulit bagi Tang Wulin. Dia selalu berusaha untuk melakukan yang lebih baik dalam menggunakan berbagai paduan roh dalam penempaan jiwa. Bagaimana Yuanen Yehui bisa mengandalkan usahanya sendiri untuk menghentikan dua pembangkit tenaga listrik besar, Dai Yuyan dan Hua Lantang. Selain kemampuan bertarungnya yang kuat, set perlengkapan perang 3 kata miliknya adalah bagian penting. Itu terbuat dari logam paduan roh yang ditempa jiwa. Selain itu ditempa dari kombinasi lebih dari 5 jenis paduan roh. Bisakah seseorang membandingkan satu set baju perang 3 kata yang dibuat dari itu dengan baju perang 3 kata biasa? Huang Zhengyang menghela nafas dan berbicara, aku tidak kalah secara tidak adil. Tidak ada yang tidak adil tentang ini. Bagaimanapun pertempuran 5 dewa seharusnya tidak adil bagimu. Anda telah menang jadi berusahalah lebih banyak untuk putaran berikutnya. Saya menantikan hari Anda menjadi Master Mesya Surgawi sehingga saya bisa berdebat melawan Anda dengan Mesya saya saat ini. Saya akan kembali dan belajar tentang metode tempur Anda sebentar. Anda jauh lebih baik daripada saya dalam menggabungkan kemampuan Anda dengan Mesya. Selain itu, kemampuan Anda sangat kuat dan Anda jauh lebih baik daripada saya dalam hal ini. Jika saya tidak salah, saya pikir Anda adalah jiwa bela diri kembar, kan? Petik 2, Bab 1323. Tang Wulin menjawab, sesuatu seperti itu. Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan rahasia Golden Dragon King Bloodline-nya kepada lawan. Di sisi lain, kondisinya benar-benar sangat mirip dengan jiwa bela diri kembar. Pada saat yang sama ketika mereka berdua terlibat dalam percakapan singkat, platform dipenuhi dengan keributan dan komentar. Saya meminta audiensi kami untuk tetap tenang. Kami akan segera memulai reply. Pilar kerajaan kita secara pribadi akan mengomentari bagian-bagian menarik dari pertempuran Mesya ini untuk kita. Sebagai peserta pertempuran Mesya dari pertempuran 5 dewa, dia pasti akan bisa menjelaskan hal ini dengan lebih rinci. Petik 2. Tang Wulin tidak dapat membantu melihat ke arah Huang Zhengyang dengan heran setelah mendengarnya. Huang Zhengyang tersenyum pahit. Ini untuk menyebarkan lebih banyak pengetahuan tentang Mesya. Saya tidak berpikir bahwa saya akan benar-benar kalah dan itulah sebabnya saya menyetujui. Di sisi lain, memberikan komentar sebagai pecundang sekarang benar-benar sedikit sinis. Namun, saya harus tetap melakukannya. Petik 2. Tapi kau tidak kalah. Anda menempati peringkat pertama dalam keterampilan pengoperasian Mesya di antara orang-orang yang pernah saya temui. Kata-kata Tang Wulin datang dari lubuk hatinya. Dia masih jauh lebih rendah daripada lawan jika dilihat dari keterampilan operasi Mesya mereka. Selain itu, Tang Wulin sangat menyadari bahwa pengaruh kemampuan guru jiwa terhadap Mesya akan sedikit berkurang ketika kualitas material Mesya dinaikkan ke peringkat surgawi. Dia jelas bukan lawan yang layak untuk Huang Zhengyang jika dia mempertahankan keterampilan operasi Mesya saat ini. Dia hanya bisa menang dengan menggunakan beberapa trik khusus. Master Mesya ini benar-benar layak dihormati. Keduanya menyimpan Mesya mereka. Tang Wulin keluar dari lorong tempat dia datang sementara Huang Zhengyang masih harus memberikan komentar meskipun kalah dalam kompetisi. Di peron, Yue Zhengyu menyenggol Dai Yuyan yang duduk di sisinya. Yang mulia putra mahkota, sepertinya kita telah memenangkan babak pertama. Petik 2, Xie melengkapi dari samping. Lihat, apa yang aku katakan. Ini sangat mirip dengan perdebatan kami dari hari yang lalu. Tidak ada yang bersorak untuk pilar kekaisaran lagi. Petik 2. Dai Yuyan kehilangan kata-kata. Jangan terlalu sombong. Xie dan Yue Zhengyu serentak tertawa. Itu terlalu dekaden. Tang Wulin benar-benar memenangkan putaran pertama pertempuran 5 dewa. Apalagi Dai Yuyan, bahkan Shrek Six Monster setelah menemukannya agak sulit dipercaya.
Mereka hanya bisa merasakan bahwa Tang Wulin sangat berbeda dalam keterampilan pengoperasian mesia-nya dibandingkan dengan ketika ia mengambil bagian dalam tantangan jaringan pertempuran Star Dao Federal saat itu. Dalam tantangan jaringan pertempuran Dao Star Federal, kemampuan tampilan Tang Wulin sangat berbeda dari tampilannya hari ini. Itu benar-benar baru. Selain itu, ia menggunakan mesia yang paling biasa di kompetisi Star Dao Battle Network sementara mereka menggunakan mesia hitam di kompetisi hari ini. Lebih penting lagi, mereka merasa bahwa Tang Wulin tidak menunjukkan banyak kemampuannya yang kuat dalam pertempuran ini saat ia memperoleh kemenangan di hati mereka. Ini menandakan bahwa Tang Wulin memiliki lebih banyak kartu truf yang dapat digunakan dalam pertempuran-pertempuran 5 dewa berikut ini. Powerhouses paling kuat dari setiap segmen mewakili Kekaisaran Luo Star untuk mengambil bagian dalam pertempuran 5 dewa. Bahkan jika Tang Wulin hanya memenangkan putaran ini pada akhirnya, itu masih menandakan bahwa Tang Wulin sudah menjadi Master Mesia paling kuat di Star Luo Empire. Kehormatan ini cukup untuk menguntungkan Tang Sekte. Wajah tersenyum wajah Dou Luo dipenuhi dengan senyum saat ini tetapi Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, Dai Tianling, juga tidak menunjukkan ekspresi suram. Sebaliknya, ia tampak berpikir keras. Kejutan Enci jelas sedikit lebih kuat daripada Kaisar. Mesia sangat berbeda dari guru jiwa. Mesia adalah penguat untuk kemampuan master jiwa tapi itu jelas bukan tugas yang mudah untuk benar-benar melatih keterampilan operasi Mesia yang baik. Keterampilan operasi Mesia Tang Wulin jelas di bawah Huang Zhengyang, namun kemampuannya untuk menggabungkan keterampilan jiwanya dengan mechanya telah jauh melebihi Huang Zhengyang. Ini menandakan bahwa kemampuan Tang Wulin lebih kuat dari Huang Zhengyang. Huang Zhengyang masih gelar Dou Luo. Jiwa bela dirinya, Reapers Kite, telah benar-benar memulai jalur kemampuan menyerang yang sangat kuat. Itu karena dia memiliki mesia sebagai pembelaannya sehingga sama sekali tidak perlu mempertimbangkan untuk membela diri. Meski begitu, ia masih kalah selama proses serangan balik. Dia sudah bisa mengkonfirmasi sekarang bahwa basis budidaya Tang Wulin sudah cukup untuk menyaingi judul Dou Luo. Hei, berlemak, saya mendengar bahwa Anda memiliki tanding melawan Tuan Sekte Anda. Enci melihat ke arah Hu Jie yang duduk di seberang Dai Tianling. Hu Jie menatapnya tajam. Mengapa? Apakah Anda mencoba mengambil intelijen dari saya? Apakah Anda pikir saya akan memberitahu Anda sesuatu? Hahaha, Brother Enci, apakah Anda takut? Petik 2. Enci berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, apa yang harus saya takuti? Saya hanya ingin tahu tentang guru sekte Anda ini. Petik 2. Hu Jie mengangkat bahu. Tidak perlu penasaran, tunggu dan tonton saja. Saya percaya dia akan menunjukkan pertarungan yang lebih menarik bagi kami. Apapun, kami telah memenangkan babak pertama. Kami sudah berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Benar kan, Yang Mulia? Petik 2. Dai Tianling melirik Hu Jie. Sangat baik, mari kita dengarkan komentar Huang Zhengyang. Petik 2. Pilar kerajaan Huang Zhengyang telah tiba di bilik komentar saat ini. Ekspresi tenang di wajahnya juga telah dipulihkan. Maaf, saya tidak berhasil menang. Pidato pembukaannya membungkam seluruh platform. Seseorang kadang-kadang bisa mendengar suara teriakan beberapa gadis muda ketika mereka berteriak, Huang Zhengyang, kami mencintaimu, atau sesuatu. Huang Zhengyang menghela nafas dengan lembut. Aku kalah dan aku tidak akan membuat alasan untuk diriku sendiri. Kami akan memulai replay dan saya akan mengomentari poin-poin penting dari pertempuran ini dalam perspektif orang ketiga dengan kata-kata yang cukup sederhana untuk semua orang. Petik 2. Semua layar besar menampilkan adegan pertama sebelum pertempuran dimulai. Kedua mesia memasuki arena diikuti dengan dimulainya kompetisi. Aku percaya semua orang sangat mengenal Desper Reaper, jadi aku tidak akan banyak mengenalkannya. Saya terutama akan mengomentari perasaan saya untuk Kaisar Biru Sekte tak terbatas Master Sekte Tang. Petik 2. Ketika saya pertama kali melihat mesia Kaisar Biru tidak terbatas, sekilas terasa murni dan murni bagi saya. Ya, itulah dua perasaan yang saya rasakan. Yang disebut sederhana adalah karena dia hanya menggunakan tombak. Namun, semua orang harap memperhatikan peruntungan mesia. Setiap pergoresan tipe merampingkan mampu mengurangi hambatan angin untuk sebagian besar. Sendinya sangat stabil. Pikiran pertama saya ketika saya melihat ini pada saat itu adalah bahwa ini adalah mesia yang mampu melakukan semua jenis operasi dan mengejar kecepatan. Petik 2. Sebagai Master Mesia Surgawi,
selalu penting bagi Huang Zhengyang untuk membuat penilaian yang benar ketika dia melihat Mesya lawan untuk pertama kalinya. Dia selalu melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Dia dengan cermat menjelaskan sedemikian rupa sehingga hadirin tiba-tiba merasa seolah-olah mereka tercerahkan. Sekarang pertempuran. Setelah mengkonfirmasi karakteristik Mesya lawan, tugas pertama bagi Desper Reaper dalam meluncurkan serangan adalah untuk menutup jarak sehingga lawan tidak akan lepas dari kendali Desper Reaper. Semua orang bisa tahu dari pertempuran bahwa ledakan Kaisar Biru tak terbatas akan ditingkatkan berkali-kali setelah menarik jarak tertentu dari lawannya. Dengan ruang yang memadai untuk pemanfaatannya, ia mampu mengkonversi ruang untuk kecepatan dan kekuatan. Dengan demikian, reaksi balasan Desper Reaper pada awalnya benar. Petik 2. Tang Wulin sudah tiba di ruang istirahat. Ada layar serupa di ruang istirahat yang menyiarkan langsung situasi dari tempat kejadian. Dia menyaksikan gambar di layar dan mendengarkan komentar Huang Zhengyang. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan penasaran karena sudah lama sejak ia terakhir kali memiliki perasaan seperti itu. Dia tidak bisa tidak mengagumi Huang Zhengyang. Setiap kata yang dikatakan Huang Zhengyang didasarkan pada situasi nyata. Dia tidak membesar-besarkan atau mengecilkan. Selain itu, Tang Wulin bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Kaisar Biru tak terbatas berdasarkan komentar dari sudut pandang Huang Zhengyang. Huang Zhengyang melanjutkan, Desper Reaper meluncur untuk menutup jarak. Ia menggunakan Desper Skite, keterampilan terbaiknya, pada saat yang sama untuk mencoba melakukan kontrol terhadap Kaisar Biru tak terbatas. Seperti halnya Desper Reaper tidak mengenal Kaisar Biru Indefinite dengan baik, Kaisar Biru Indefinite juga tidak mengenal Desper Reaper. Kaisar Biru tak terbatas ditipu dalam keadaan seperti itu dan berhasil dibatasi oleh Desper Skite. Selain itu, Desper Skite sudah mulai menarik Mesya. Petik 2. Pada titik ini, Huang Zhengyang memperbesar gambar ke adegan di belakang punggung Kaisar Biru tak terbatas. Bab 1324. Semuanya tolong perhatikan. Pada saat ini, saya telah memperhatikan bahwa poin paling penting di sini adalah pertahanan Kaisar Biru yang tidak terbatas. Desper Skite sangat kuat dan membawa osilasi frekuensi tinggi yang kuat yang dapat dengan segera memotong segala bentuk logam biasa pada saat kontak. Di sisi lain, efek pemotongan sangat terbatas dan hanya berhasil meninggalkan tanda dangkal pada Kaisar Biru tak terbatas setelah bersentuhan dengan Desper Skite. Petik 2. Saya menyadari bahwa lawan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Desper Reaper sedang menarik Kaisar Biru tidak terbatas ke arah dirinya sendiri saat meluncurkan Death Spin Top. Itu berusaha untuk mengandalkan efek pemotongannya untuk mengakhiri pertempuran. Ini karena bagaimanapun kuatnya itu, pertahanan Kaisar Biru yang tidak terbatas masih terbatas dan efek pemotongan total dari bila osilasi frekuensi tinggi Desper Reaper mampu melukai bahkan Mesya Surgawi dalam proses pemintalan berkecepatan tinggi. Di sisi lain, Kaisar Biru tak terbatas mulai menunjukkan kemampuan bertarungnya pada saat ini. Petik 2. Lihatlah lebih dekat, semuanya. Kaisar Biru yang tidak terbatas menusuk dengan tombaknya. Itu tidak berusaha untuk menghindari atau menahan kekuatan tarik di belakang punggungnya. Sebaliknya, itu langsung meluncurkan serangan. Yang paling penting, ada raungan mengamuk yang keluar dari kepala naga di depan dadanya. Bahkan sebagai Master Mesya, pikiranku langsung kosong meskipun memiliki Mesya sebagai penghalang. Ini menandakan bahwa kekuatan spiritual Sekte Master Sekte Tang telah melampaui saya dan dia meluncurkan bentuk serangan tipe spiritual. Petik 2. Dalam pertempuran Mesya, kemenangan umumnya ditentukan dalam sepersekian detik. Selama keadaan kosong sesaat dari pikiranku, aku tanpa sadar menarik rantai untuk mengubah arah serangan Kaisar Biru tak terbatas sehingga aku bisa menciptakan kesempatan untuk diriku sendiri. Tang Wulin merasa bahwa dia telah mendapat banyak manfaat dengan mendengarkan narasi Huang Zhengyang. Sebagai lawan, belajar tentang segala macam proses mental Huang Zhengyang menandakan bahwa ia telah berhasil mengeluarkan berbagai jenis pengaruh atas lawannya selama pertempuran. Kemampuan Tang Wulin untuk menghasilkan begitu banyak perubahan menandakan bahwa kehadirannya sendiri memberikan tekanan besar bagi lawannya. Huang Zhengyang dengan cermat menyampaikan segala sesuatu dalam komentarnya, termasuk kelemahan dan kekuatannya. Orang ini benar-benar maniak Mesya. Huang Zhengyang memilih untuk memberikan komentar tentang beberapa keterampilan operasi rahasia yang menjadi miliknya tanpa syarat sedikitpun. Dia tidak pelit dan secara terbuka berbagi keterampilannya. Tentu saja,
Sulit untuk mengatakan apakah Master Mesha lainnya dapat melakukan apa yang dia lakukan dalam kehidupan nyata. Di sini, ini adalah situasi pertamaku yang tidak menguntungkan. Situasi membuat kedua belah pihak tampak dikalahkan, tetapi saya sebenarnya menderita lebih banyak dampak dari tabrakan. Kerusakan pada Mesha saya juga lebih jelas. Tubuh saya juga bergetar dan itu kemudian menghasilkan beberapa kelemahan dalam kendali saya atas Despair Reaper. Petik 2. Komentar Huang Zhengyang telah tiba di tempat di mana keduanya berpisah untuk pertama kalinya. Sampai setelah pertempuran berakhir, saya belajar dari Sekte Master Tang bahwa kerugian terbesar saya selama tabrakan pertama kami bukanlah kerusakan pada Mesha saya, tetapi saya ditipu olehnya. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata ditipu. Iya, dia mulai merencanakan tipuan terhadap Huang Zhengyang sejak saat itu. Di sisi lain, trik yang ia gunakan pada saat itu benar-benar tidak berguna pada Master Mesha biasa karena mereka benar-benar tidak mampu melakukan operasi tepat Huang Zhengyang. Triknya akan sama sekali tidak berarti ketika digunakan melawan seseorang tanpa keterampilan operasi yang tepat. Tang Sekte Master dipotong oleh serangan saya dan saya diledakkan olehnya. Kedua belah pihak dianggap sama. Di sisi lain, saya sedang berpikir inersia pada saat itu sehingga saya hanya menghafal lokasi spesifik luka Kaisar Biru tak terbatas pada waktu itu. Namun, kegagalan saya sudah diramalkan sejak saat itu dan seterusnya. Semua orang, mohon memperhatikan perubahan Kaisar Biru tidak terbatas dalam proses pertempuran berikut. Petik 2. Huang Zhengyang memperlambat seluruh adegan saat dia berbicara. Kedua belah pihak telah meluncurkan frekuensi serangan dan pertahanan yang sangat tinggi. Blue Emperor Spear digunakan untuk bertarung melawan Despair Skite dan tidak ada pihak yang tampaknya berada pada posisi yang menguntungkan. Namun, meskipun kecepatannya berkurang, semua orang masih bisa melihat seberapa cepat pertempuran mereka berlangsung. Perhatian saya sepenuhnya tertuju pada Sekte Master Tang pada saat ini. Sabit keputusasaan saya sebenarnya rusak selama serangan sebelumnya sehingga kinerja saya saat ini pasti telah dipengaruhi ke tingkat tertentu. Tentu saja, ini bukan alasan bagi saya. Lebih penting lagi, saya tidak berhasil melihat perubahan pada Kaisar Biru tak terbatas pada saat itu. Petik 2. Dia menggambar lingkaran merah di layar dengan remote control. Tolong perhatikan Kaisar Biru tak terbatas. Transformasi luka di pinggangnya. Ini juga merupakan bagian penting dari kegagalan saya. Petik 2. Saya percaya bahwa semua orang sudah mengerti sekarang. Itu benar. Luka pada Kaisar Biru tak terbatas yang dipotong oleh Reaper Skite sebelumnya sudah sembuh dengan sendirinya. Di sisi lain, saya terlibat dalam pertempuran frekuensi tinggi dan tidak berhasil menemukan ini sebagai lawan. Petik 2. Jadi, aku sama sekali tidak tahu bahwa bagian lawan yang semula fatal sudah benar-benar sembuh ketika aku dengan sengaja mengungkapkan cacat untuk menarik perhatian Sekte Master Tang dan menggunakan keterampilan operasi pamungkasku untuk meluncurkan serangan fatal pada akhirnya. Lawan menggunakan serangannya yang paling kuat untuk menahan seranganku. Petik 2. Pada akhirnya, aku meninggalkan luka yang sama pada Kaisar Biru tak terbatas sementara tubuh Despair Reaper ditembus oleh Kaisar Biru Tombak. Selain itu, perbaikan keputusasaan dibatasi oleh jiwa bela diri Sekte Master Tang yang tidak pernah digunakan sebelumnya dan pertempuran berakhir. Petik 2. Saya belajar tentang kehilangan saya di bawah bimbingan Tang Sekte Master setelah pertempuran. Hanya dengan menilai dari bagian ini, saya tidak merasa tidak adil karena kalah dalam pertempuran ini. Master Sekte Tang memilih untuk meninggalkan semua peralatan lain di mechanya. Saya berspekulasi bahwa dia melakukan itu bukan karena kurangnya kemampuan untuk menggunakan peralatan itu atau keengganannya untuk menggunakannya, tetapi itu adalah untuk mengurangi berat mechanya. Di permukaan, ukuran Despair Reaper jauh lebih besar daripada Kaisar Biru tak terbatas namun jika saya tidak salah, berat Kaisar Biru tak terbatas setidaknya 2 kali lipat ukuran Despair Reaper. Ini adalah hasil dari kualitas material Mesha. Mengenai bagaimana Kaisar Biru tak terbatas mampu menyembuhkan diri sendiri, itu adalah rahasia milik Sekte Master Tang jadi aku tidak akan terlalu memikirkan itu. Baiklah, itu saja untuk komentar saya hari ini. Akhirnya, saya ingin meminta maaf lagi atas ketidakmampuan saya untuk memenangkan kehormatan bagi kekaisaran kita. Maaf karena mengecewakan semua orang. Petik 2. Huang Zhengyang berdiri dan membungkuk dalam ke arah platform, lalu dia berbalik dan berjalan turun dari panggung.
Semua orang di tempat kejadian termasuk kelompok orang di peron tiba-tiba merasa tercerahkan dan mendapat manfaat besar setelah mendengarkan komentarnya. Persaingan yang begitu menggerakkan tentu akan hilang dalam kepuasan tanpa komentarnya. Sampai sekarang, bahkan warga biasa yang paling biasa pun dapat mengetahui tentang banyak detail yang terjadi dalam kompetisi ini dan betapa mengesankannya bagi para Master Mesha top dalam mengelola detail-detail ini. Meskipun kekaisaran telah hilang, para penonton merasa lebih dekaden seperti biasa dan tidak kecewa. Ini karena kompetisi itu benar-benar terlalu menarik. Kedua belah pihak telah menunjukkan semua standar super tinggi dan metode pertempuran yang berbeda. Hasil akhirnya bukan hanya karena kemampuan kedua belah pihak, tetapi lebih dari pertempuran psikologis bagi mereka selama proses pertempuran. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin berada di atas angin dalam perang psikologis. Rencananya berhasil menipu Huang Zhengyang. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang ketika berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu sekali lagi dan keduanya akan memiliki peluang untuk menang. Tentu saja, ini mengacu pada situasi berdasarkan kemampuan yang ditampilkan oleh kedua belah pihak di permukaan. Ada banyak hal lain untuk dinilai untuk mengetahui kemampuan siapa yang benar-benar lebih kuat. Apapun, Sekte Master Tang telah memenangkan putaran pertama pertempuran 5 dewa. Ini menandakan bahwa dia telah menempatkan dirinya di atas Master Mesha Kekaisaran Bintang Luo. Huang Zhengyang benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai pilar kekaisaran. Komentarnya hari ini telah menginspirasi banyak pria muda untuk menaruh minat pada Mesha dan membuat banyak orang jatuh cinta dengan menjadi pilot mereka. Tang Wulin tersentak kagum saat dia mengumpulkan emosinya. Rohnya sudah pulih saat ini. Dia agak sepenuhnya siap untuk pertempuran Mesha ini. Selain itu juga pertempuran yang harus dimenangkannya. Memang benar bahwa Master Mesha tingkat tinggi adalah Master Jiwa tingkat tinggi. Namun, Tang Wulin telah jelas memahami betapa sulitnya bagi seorang Master Mesha Surgawi untuk secara bersamaan mencapai Hyper Douluo di basis kultivasi jiwa mereka dengan belajar dari guru sekte tubuhnya, Mu Ye saat itu. Karenanya kemungkinan lawannya menjadi Hyper Douluo tidak terlalu tinggi. Huang Zhengyang mungkin bisa melampaui Mu Ye hanya dalam keterampilan operasi Mesha-nya tetapi masih ada perbedaan antara basis budidayanya dan Mu Ye. Tang Wulin telah merencanakan untuk menyerahkan kartu trufnya dengan segala cara di Mesha ini. Jika dia tidak berhasil menipu Huang Zhengyang selama tahap awal pertempuran, dia akan menggunakan domain time backtrack berikutnya dan bahkan keterampilan surgawi Millennium Cloud. Dia masih memiliki kepercayaan diri dengan kombinasi kedua keterampilan ini. Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mencapai kemenangan dalam pertempuran 5 dewa. Rasanya agak tidak realistis karena dia berperang melawan kekaisaran. Selama dia bisa mencapai kemenangan dalam 1 atau 2 putaran dalam pertempuran 5 dewa, itu sudah cukup baginya untuk membenarkan Tang Sek. Lagi pula, usianya baru 20 tahun. Bab 1325. Kegembiraan diintensifkan. Jika Tang Wulin diberikan 10 tahun lagi, mungkin dia kemudian akan memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan seluruh pertempuran 5 dewa. Sejak dia bertemu dengan ayah kandungnya, dia telah menetapkan tujuan yang berbeda untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak merasa terlalu bersemangat atas kemenangannya. Kurang lebih itu adalah kemenangan yang diharapkan menurut rencananya. Kakak, kamu luar biasa. Bayangan cahaya melintas satu kali, dan Xie muncul di depan Tang Wulin. Xie segera memeluknya. Tang Wulin berbicara dengan sedikit tidak berdaya, lepaskan aku cepat. Anda membuat saya terlihat buruk. Petik 2. Xie tertawa terbahak-bahak. Kami tahu bahwa Anda pasti akan melakukan mukjizat. Petik 2. Tang Wulin memutar matanya ke arahnya dan berkata, omong kosong. Bukan itu yang Anda semua katakan ketika saya setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa tempo hari. Petik 2. Uhuk, biarkan dulu berlalu. Anda terlibat dalam budidaya pintu tertutup selama beberapa hari, bukan? Anda pasti telah mencapai lompatan kualitatif, kata Xie dengan datar. Sisanya berjalan berturut-turut. Tidak hanya Shrek Six Monsters, tapi Dai Yuyan juga ada di antara mereka. Selamat, Wulin. Dai Yuyan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Tang Wulin mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Dai Yuyan. Dia disambut dengan ekspresi pahit di wajah putra mahkota. Aku selalu memendam pikiran untuk menjadi guru jiwa kelas atas sejak aku masih muda. Saya ingin menjadi kaisar yang saleh dari generasi saya. Tapi sekarang, Anda telah mengalahkan saya sejauh menyangkut basis kultivasi kami.
Saya berpikir bahwa hanya kakak Long yang mampu mengalahkan saya. Saat ini, ada Anda juga. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana Anda semua berlatih dan berkultivasi. Mungkin, ini benar-benar masalah yang diberkahi secara alami. Petik 2. Dai Yuyan memandang Tang Wulin. Tiba-tiba dia memiliki pemikiran yang sama dengan ayahnya. Di antara anggota keluarga, saudara perempuannya memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Dia seharusnya tidak membiarkan Tang Wulin pergi jika dia tahu saat itu. Jika dia mengambil tindakan pada saat itu, mungkin saudara perempuannya akan berhasil. Status dan posisi Tang Wulin saat itu tidak berpengaruh seperti sekarang. Akan sangat mudah bagi Dai Yuyan untuk terlibat dalam beberapa tipu daya. Yang mulia terlalu sopan. Anda sudah luar biasa. Satu-satunya perbedaan adalah pengalaman kami. Kami menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya dalam kultivasi sementara Anda harus memusatkan perhatian pada urusan kekaisaran. Mengalihkan perhatian tentu akan berdampak pada kultivasi Anda. Petik 2. Dai Yuyan berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, tidak perlu bagimu untuk menghiburku. Anda juga telah mencurahkan sebagian perhatian Anda untuk menjadi terampil dalam mekanisme. Bukankah Anda baru saja memenangkan babak ini dalam pertempuran 5 dewa? Bagaimanapun, istirahatlah yang baik. Saya harap Anda akan luar biasa dalam kompetisi besok. Ngomong-ngomong, aku tidak akan pernah memaafkanmu jika masalah kakakku belum terselesaikan. Petik 2. Putra mahkota kemudian pergi dengan cara yang agung. Begitu dia pergi, Smiley Face Douluo datang. The Smiley Face Douluo tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi memberi Tang Wulin jempol besar. Orang-orang dari Kekaisaran Luo Bintang yang berkenalan dengan Tang Wulin tidak berharap dia menang dalam pertempuran hari ini. Mereka kagum dengan keajaiban yang dia lakukan segera setelah dia memasuki pertempuran. Yue Zhengyu tersenyum dan berbicara, Sekte Master Hu, Anda tidak akan menemukan ini mengejutkan lagi jika Anda tahu bahwa Sekte Master kami adalah juara ganda untuk pertempuran Mesia Federal Stardo Battle Network tantangan dan pertempuran Master Jiwa kami. Dia bukan manusia. Petik 2. Hu Jie tertawa terbahak-bahak. Saya benar-benar bangga memiliki Sekte Master yang luar biasa. Anda tidak bisa melihat ekspresi lelaki tua Enci pada saat itu. Saya merasa lucu hanya memikirkannya. Orang tua itu harus mengakui kekalahan kali ini. Namun, saya khawatir itu akan semakin sulit di putaran berikut setelah pertempuran hari ini. Petik 2. Tang Wulin menatap Hu Jie dengan tatapan ingin tahu di matanya. Kekaisaran Luo Bintang meremehkan Sekte Master yang usianya telah membingungkan mereka. Selain itu, Dai Tianling lebih memilih untuk tidak menyinggung Sekte Tang kami. Karena itu, ia memilih Huang Zhengyang sebagai peserta untuk pertempuran Mesia. Huang Zhengyang, meskipun Master Mesia Surgawi, bukan Hyper Douluo. Pada kenyataannya, basis kultivasi seseorang yang kuat memiliki pengaruh lebih besar terhadap hasil pertempuran Mesia daripada keterampilan operasi Mesia seseorang. Petik 2. Namun, Kekaisaran Luo Star akan menghadapi beberapa masalah di babak berikutnya setelah dikalahkan dalam pertempuran hari ini. Saya percaya bahwa lawan pasti akan mengirimkan pembangkit tenaga yang kuat untuk berpartisipasi dalam putaran berikut. Jadi berhati-hatilah, Sekte Master. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengangguk. Selain kultivasinya, Huang Zhengyang kuat karena kedudukan moralnya dan kepentingannya bagi Kekaisaran Bintang Luo. Dia adalah Master Mesia Surgawi dengan dukungan terbesar dari Kekaisaran Luo Star, meskipun dia belum tentu yang paling kuat dalam kemampuannya. Tang Wulin memenangkan pertandingan hari ini dengan tipuan. Meskipun Huang Zhengyang yakin akan dirinya sendiri, dia belum pernah menemukan orang yang sesedih Tang Wulin yang telah menggunakan logam murni yang ditempa jiwa untuk Mesia hitamnya. Oleh karena itu, Huang Zhengyang telah salah membaca lawannya. Besok akan menjadi putaran kedua pertempuran 5 dewa. Tanpa ragu, pertempuran akan lebih sulit. Namun, semakin sulit pertempuran itu, Tang Wulin semakin bersemangat. Dia sudah mengantisipasi kompetisi besok. Tang Wulin tentu akan mendapat banyak manfaat dari pengalaman bahkan jika dia akan kalah dalam kompetisi besok selama dia mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Sama seperti pertempuran Mesia hari ini, keterampilan operasi bervariasi Huang Zhengyang dan bacaannya tentang pertempuran telah menginspirasi Tang Wulin sangat. Hanya dengan berdebat melawan pembangkit tenaga listrik puncak seperti itu yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan Tang Wulin. Aku akan meninjau kembali pengalamanku tentang pertempuran hari ini. Kami akan melanjutkan besok.
Petik 2. Babak pertama pertempuran 5 dewa berakhir dengan cara yang tidak terduga dengan kemenangan Sekte Master Sekte Tang. Hasilnya mengejutkan seluruh Star Luo Empire. Lebih dari 50% orang dari Kekaisaran menyaksikan streaming langsung kompetisi. 40% populasi lainnya menyaksikan tayangan ulang. Sebuah kompetisi yang seharusnya menjadi propaganda Kekaisaran ternyata menjadi kegagalan di mana lawannya berhasil meraih kemenangan. Seluruh Kekaisaran Luo Bintang terkejut tanpa ragu. Apalagi yang bisa lebih mencengangkan bagi orang-orang di Kekaisaran yang menganjurkan kepahlawanan individu. Master Sekte Tang Wulin menjadi terkenal untuk setiap keluarga di Kekaisaran Bintang Luo dalam waktu singkat. Sekte Tang memiliki reputasi bergengsi di Kekaisaran Luo Star. Dengan demikian, Tang Wulin dianggap sebagai orang dalam. Pemerintah Star Luo Empire telah berupaya keras untuk mempublikasikan acara tersebut. Kompetisi ini diselenggarakan untuk Tang Wulin setelah ia mewarisi posisi Master Sekte Tang Sekte sehingga ia dapat mengekspresikan ketulusannya kepada Kekaisaran Bintang Luo. Keuntungan dari penjualan tiket dan royalti penyiaran disumbangkan ke fasilitas penelitian Kekaisaran untuk penelitian tentang perangkat Mesya dan jiwa. Publisitas seperti itu tentu saja memiliki kesan yang baik pada warga Kekaisaran Bintang Luo meskipun mereka penasaran. Patriotisme mereka mendorong keinginan mereka agar Kekaisaran memperoleh kemenangan dalam kompetisi. Namun, ketulusan Tang Wulin dan hubungan dekatnya dengan Kekaisaran Luo Star telah mengubah keinginan mereka sehingga memenangkan kompetisi tidak lagi penting. Mereka lebih peduli tentang kegembiraan yang dihasilkan oleh pertempuran. Setelah menyaksikan putaran pertama pertarungan Mesya, orang-orang biasa merindukan lebih banyak ketika mereka mendengarkan komentar Huang Zhengyang. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Master Sekte Tang Sekte. Mereka tidak merasa malu dengan kegagalan Huang Zhengyang karena reputasinya sebagai pilar Kekaisaran tetap utuh. Ada banjir komentar segera setelah itu. Meskipun sebagian besar setuju bahwa Master Sekte Tang Sekte telah memenangkan putaran kompetisi ini, pada kenyataannya, itu agak tidak adil untuk pilar Kekaisaran. Oleh karena itu adalah persaingan yang seimbang di mata kebanyakan orang di Kekaisaran. Bagaimanapun, itu benar-benar pertempuran yang menyenangkan dari tatanan surgawi. Beberapa Master Mesya surgawi di Kekaisaran memiliki pendapat sendiri. Dua dari mereka bahkan menyatakan minat mereka untuk bertarung melawan Tang Wulin dalam pertempuran Mesya. Kegembiraan seputar pertempuran 5 dewa semakin cepat dan memicu semangat Mesya di seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Pemerintah telah menerima dana yang jumlahnya sangat banyak untuk siaran putaran kedua kompetisi. Hampir semua saluran pribadi televisi jiwa mengalirkan replay yang direkam dengan biaya tinggi kepada publik. Bab 1326. Kegembiraan dan suasana yang intens di sekitar pertempuran 5 dewa terus mengumpulkan momentum dalam situasi seperti itu. Bahkan Kaisar Dai Tianling tidak mengharapkan semangat seperti itu dari publik meskipun menjadi penyelenggara acara tersebut. Awalnya, hanya 60% dari tiket yang terjual untuk putaran kedua kompetisi. Namun, sisa tiket terjual habis setelah putaran pertama kompetisi berakhir. Tiket dijual seperti kue panas sehingga kursi yang lebih baik memerintahkan harga yang lebih tinggi. Terlepas dari pemerintahan Kekaisaran yang menerima keuntungan terbesar, Sekte Tang juga menguntungkan. Sekte Tang memiliki minat bisnis yang luas di kerajaan Star Luo yang meliputi pembangunan infrastruktur, penelitian, dan pengembangan perangkat jiwa, dan penjualan konsumen perangkat jiwa. Dalam sehari, pesanan Tang Sekte meningkat 10%. Ini menghasilkan keuntungan astronomi karena penjualannya yang luar biasa. Bahkan organisasi besar seperti Pagoda Roh iri dengan Sekte Tang. Hampir setiap orang terlibat dalam beberapa bentuk diskusi tentang pertempuran 5 dewa di sudut-sudut jalan dan di lorong-lorong. Para gadis muda di kerajaan Star Luo, di sisi lain, memiliki minat yang berbeda dalam masalah ini. Ketika kompetisi berakhir, Tang Wulin dan Huang Zhengyang turun dari Mesya mereka, sehingga penampilan fisik mereka yang sebenarnya terungkap secara alami. Tang Wulin tidak perlu rias wajah setelah mencapai wilayah spiritualnya. Dengan demikian, ia muncul dengan wajahnya yang tampan dan tak tertandingi di hadapan para gadis muda Kekaisaran Luo Star. Dengan matanya yang lembut dan jernih di wajahnya yang tampan, dan sosok yang tinggi dan langsing, Tang Wulin segera menjadi topik diskusi hangat di antara dunia para gadis muda. Selain itu, dia baru berusia hampir 20 tahun tetapi sudah memperoleh kemampuan yang sangat kuat di luar usianya.
Percakapan berlimpah tentang betapa tampan Master Sekte Tang Sekte adalah sementara poster-poster yang menampilkan Tang Wulin dalam pertempuran 5 dewa dicuri dari jalanan. Sangat menarik untuk dicatat bahwa jumlah perempuan yang diwawancarai untuk posisi di Sekte Tang sedang meningkat. Itu adalah fenomena tak terduga yang mengejutkan pasukan berpengaruh di Kekaisaran Luostar. Paling tidak, Master Sekte Tang Sekte yang baru diangkat, Tang Wulin sekarang terkenal. Usianya baru 20 tahun. Faktor usia membuatnya lebih mengejutkan. Bagaimana guru Sekte Tang Sekte yang baru diangkat ini memupuk sedemikian rupa di usia yang begitu muda. Hampir semua penguasa Tang Sekte sebelumnya adalah Hyper Doulos. Itu adalah fondasi keberadaannya selama ribuan tahun dan rahasia yang berkontribusi pada Sekte Tang menjadi sekte nomor 1 di benua itu. Namun, hanya ada beberapa Master Sekte Tang Sekte yang bisa mencapai prestasi Tang Wulin di usianya dalam sejarah Sekte Tang. 2 orang dengan rekaman paling detail dalam sejarah Tang Sek adalah pendiri dan pemimpin kebangkitannya. Akankah kehadiran Tuan Sekte yang muda dan kuat seperti itu di Sekte Tang menandakan bahwa Sekte Tang akan mendapatkan kembali kejayaannya sekali lagi? Ada banyak desas-desus tentang penindasan Tang Sekte oleh Federasi Dou Luo di Kekaisaran Bintang Luo yang memiliki dampak negatif pada Sekte Tang. Oleh karena itu, cukup banyak influencer di Kekaisaran, khususnya di sektor bisnis, meremehkan Sekte-Sekte Tang setelah mengetahui bahwa ia baru berusia 20 tahun. Namun, setelah Tang Wulin memenangkan pertempuran 5 dewa, mereka mengevaluasi kembali pandangan mereka tentang dirinya. Itu seperti proses fermentasi diam-diam. Ayah, Dai Yuner berdiri dengan tersenyum di belakang Dai Tianling dan memijat bahunya. Usap senyum itu dari wajahmu. Apa yang kamu sembunyikan? Dai Tianling memberikan ham. Meskipun dia marah atas saran Dai Yuner untuk menjadi selir tempo hari, kemarahannya hilang ketika melihat putrinya. Dai Yuner terkikik. Aku hanya bercanda tempo hari. Jangan marah. Bagaimana mungkin putrimu bersedia menjadi selir orang lain? Petik 2. Dai Tianling segera tenang setelah mendengarnya. Itu lebih baik. Katakan padaku, apa yang kamu coba lakukan ketika kamu mengatakan kata-kata itu kemarin? Petik 2. Dai Yuner berbicara, Ayah, beritahu aku, apakah Tang Wulin benar-benar pria yang luar biasa? Saya yakin Anda tidak mengharapkan hasil hari ini, kan? Petik 2. Ekspresi Dai Tianling berubah sedikit karena, sebagai kaisar, dia tidak bisa berbohong. Dia mengangguk dan berbicara, dia benar-benar mampu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menerimanya sebagai menantu saya? Satu-satunya hal adalah itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Petik 2. Dai Yuner terkekeh pelan. Dia berkata, Ayah, jangan marah. Saya sudah kenal dengan Tang Wulin untuk beberapa waktu. Sebenarnya, saya cukup memahaminya. Saya tahu orang yang dia cintai. Tampaknya ada beberapa konflik di antara mereka. Tidak pantas untuk berpisah tidak peduli betapa dalamnya cinta mereka. Jadi, saya masih punya peluang. Saya tidak percaya pada perkataan bahwa salah bagi wanita untuk mengejar pria. Ayah, jika saya berhasil menahannya di sini, apakah Anda berpikir bahwa seluruh Tang Sekte akan mendukung kita? Selain itu, penampilannya hari ini telah mendapatkan persetujuan dari orang-orang kami. Petik 2. Bagaimana kamu akan membuatnya tinggal? Dai Tianling menoleh untuk melihat putrinya sekilas. Dai Yuner berbicara dengan lembut, aku butuh bantuanmu untuk menciptakan kesempatan itu untukku. Seseorang akan lebih santai dan kurang waspada ketika dia paling bangga dengan dirinya sendiri. Petik 2. Apa yang kamu rencanakan, gadis kecil? Jangan Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda malu. Dai Tianling punya firasat buruk tentang ini. Wajah menawan Dai Yuner memerah-merah. Ayah, jika seseorang tidak mau berpisah dengan sepatu di kakinya, bagaimana bisa seseorang menjebak serigala? Jika seseorang tidak mau berpisah dengan anak perempuannya, bagaimana seseorang bisa menjebak? Diam, Anda sedang berbicara omong kosong. Dai Yuner, saya memperingatkan Anda bahwa Anda adalah putri Kekaisaran Bintang Luo. Reputasi keluarga kerajaan sangat penting setiap saat. Tidak perlu membicarakan hal lain. Pergi, Dai Tianling benar-benar marah. Dai Tianling dapat mengatakan bahwa putrinya yang berharga memiliki niat untuk mengambil jalan bengkok. Dai Yuner mencibir bibirnya dengan sedih. Ayah tidak lagi mencintai Yuner. Petik 2. Dai Tianling berbicara dengan marah, justru karena aku terlalu memanjakanmu sehingga kau sekarang bersikap seperti itu. Pergi,
Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku memperingatkanmu, jika Anda melakukan sesuatu yang memalukan, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan hubungan ayah anak kita. Petik 2. Dai Yuner tertegun sejenak. Tetesan air mata mengalir deras di wajahnya. Ayahnya tidak pernah mendisiplinkannya dengan kekasaran seperti itu sebelumnya. Hati Dai Tianling segera melunak ketika melihat dia menangis. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Dai Yuner yang terisak deras bergegas keluar. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya saat ini. Ayah tidak mencintaiku lagi, jadi Yuner hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri sekarang. Petik 1. Karena marah, Dai Tianling meraih mesin cuci sikat tulis di atas meja. Dia akan melemparkannya tetapi berhenti ketika melihat pola halus dan indah di atasnya. Sebagai gantinya, dia memberikan kemarahan dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu semua kesalahan itu, Tang Wulin. Saya akan memastikan kompetisi berikut ini tidak menyenangkan baginya. Kalau tidak, itu tidak adil untuk kemarahan saya. Petik 2. Besok akan menjadi hari untuk membuatnya membayar. Petik 2. Pertempuran 5 Dewa, putaran kedua, pertarungan jiwa roh. Pagi-pagi sekali, Tang Wulin merasakan esensi, energi, dan rohnya telah mencapai puncaknya ketika dia terbangun dari meditasinya. Dia merasa segar dan hidup seolah-olah ada terobosan besar di basis kultivasinya. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa bangga dengan kemenangannya dalam pertempuran Meisha kemarin? Dia telah memeras otaknya untuk bertarung melawan Huang Zhengyang, sambil berpikir keras untuk kesempatan menyerang. Dia tidak berani melewatkan detail semenit pun sembari ingin mengekspresikan dominasinya secara bersamaan. Dia telah meminta Smiley Face Douluo untuk mencari pilar kekaisaran, Huang Zhengyang. Dia ingin bertarung dengan Huang Zhengyang lagi untuk menilai kemampuan bertarungnya yang sebenarnya ketika dia dibalut Meisha surgawi. Mampu bertahan dan mengalami situasi yang lebih menegangkan tentu akan menguntungkannya. Setelah merawat dirinya sendiri, Tang Wulin berjalan keluar dari kamarnya dan menuju ke kantin. Sepanjang jalan, murid-murid Tang Sekte akan menyambutnya dengan senyum hormat di wajah mereka. Awalnya, tidak banyak orang yang mengenal Sekte Tang. Apalagi dia tidak sepopuler itu. Saat ini, situasinya berbeda. Kemenangan kemarin bukan hanya miliknya tetapi untuk Tang Sekte juga. Semua murid Tang Sekte merasakan kehormatan yang sangat besar setelah kemenangan. Dalam pertempuran 5 dewa, seseorang harus bertarung sendirian di tanah musuh. Bagaimana mungkin orang-orang tidak mengidolakannya karena tindakan heroik seperti itu? Bab 1327. Ketika kendaraan Tang Sekte memasuki jalan utama dan menuju ke Kolisem, Tang Wulin memperhatikan kemacetan lalu lintas lebih buruk hari ini daripada hari sebelumnya. Jalanan penuh sesak dengan orang. Begitu kendaraan Tang Sekte muncul, kerumunan berkumpul di sekitar mereka berharap untuk melihat sekilas Master Sekte Tang. Jelas, rasio wanita di antara mereka lebih tinggi. Sebenarnya, beberapa dari mereka memegang spanduk dan pita bertuliskan namanya. Tang Wulin bahkan melihat beberapa spanduk yang bertuliskan, Tang Sekte milik Star Luo. Tetap, Master Sekte Tang Sekte. Dia merasa hangat dan tidak jelas saat melihat spanduk. Dia menemukan orang-orang dari Kekaisaran Bintang Luo menawan. Dibandingkan dengan sikap diskriminatif terhadap Sekte Tang yang dialami di Federasi, rasanya lebih seperti rumah di sini. Jika situasi serupa terjadi di Federasi, maka Sekte Tang akan dianggap telah mendapatkan kembali hari-harinya yang mulia. Meskipun demikian, hari itu pasti akan datang. Wajah tersenyum Dou Luo yang duduk di samping Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, Sekte Master, sepertinya kau sangat populer di sini. Anda mengenakan Meisha selama pertempuran kemarin. Hari ini, Anda akan diterima dengan lebih baik. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. Aku tidak memiliki kepercayaan sedikit pun dalam pertempuran hari ini. Saya ingin tahu apakah sikap mereka akan berubah jika saya kalah hari ini. Petik 2. Wajah tersenyum Dou Luo berbicara sambil tersenyum, jangan memaksakan dirimu. Itu mengejutkan bagi kebanyakan orang bahwa Anda mampu memenangkan pertempuran kemarin. Saya khawatir Yang Mulia tidak akan bisa menahan diri jika Anda terus menang. Menggunakan pertempuran kemarin sebagai referensi, telah terbukti bahwa keterampilan Meisha Anda setidaknya kuat. Apakah itu tidak cukup baik untuk seseorang seusiamu? Anda telah memegang kehormatan Sekte Tang kami dengan baik. Santai saja dan nikmati pertarungannya. Mulai sekarang, Anda harus bersenang-senang dalam pertempuran 5 dewa. Petik 2. Aku mengerti situasimu sekarang. Anda hanya berharap bisa mengangkat diri dari pengalaman yang didapat.
Saya pikir Anda membuat pilihan yang benar. Jika itu masalahnya, tidak perlu khawatir apakah Anda menang atau kalah. Cukup ekspresikan diri Anda secara bebas sambil terus meningkatkan diri. Cukup. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Nasihat Smiley Face Douluo memiliki efek menenangkan pada dirinya. Dia seharusnya menikmati dirinya sendiri dalam pertempuran 5 dewa. Mungkin, dia bahkan mungkin mengalami transformasi lain pada akhir kompetisi. Dengan kendaraan pemerintah yang memimpin, mereka akhirnya tiba di Kolisem Kekaisaran. Saat Tang Wulin turun dari mobil, kerumunan menjadi gila dengan jeritan dan sorakan mereka. Di tengah hiruk-pikuk, kutukan menghina bisa didengar. Akhirnya, dia dihadapkan dengan beberapa suara yang berbeda pendapat. Tang Wulin tidak berjalan langsung ke Kolisem tetapi berbalik untuk menghadapi kerumunan di sekitarnya. Dia tidak yakin apakah mereka datang untuk kompetisi atau hanya ada di sana untuk melihatnya sekilas. Dia membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih atas minat Anda. Petik 2. Itu adalah ungkapan yang sederhana dan tenang, tetapi hanya itu yang diperlukan untuk menenangkan keributan di tempat kejadian pada saat itu. Hampir setiap orang yang hadir merasakan suara itu bergema di benak mereka. Perasaan itu aneh karena mereka bisa merasakan jiwa mereka tenang dan dibersihkan dengan air hangat. Perasaan menyenangkan yang sulit untuk diungkapkan. Terlepas dari perasaan senang, pikiran mereka tenang dan tenang pada saat ini. Perasaan nyaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya memancar ke seluruh tubuh mereka. Pandangan mereka terpaku pada Tang Wulin. Mereka melongo melihat wajahnya yang tampan dan mendengarkan suaranya bergema di benak mereka. Sekaligus, tatapan semua orang mengalami semacam transformasi di bawah pengaruh diamnya. Itu adalah aplikasi kecil dari kekuatan spiritualnya. Itu efektif dalam membersihkan jiwa orang biasa sedemikian rupa sehingga mereka akan menjadi lebih sehat secara fisik dan mental, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan mental. Tang Wulin berbicara dengan cara menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan gelombang suara, yang memiliki efek luhur pada orang-orang di tempat kejadian. Apakah mereka suka atau membencinya, semua orang memiliki sudut pandang mereka sendiri. Adapun Tang Wulin, ia cenderung percaya bahwa sifat manusia itu baik hati. Dia membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum dia berjalan menuju Kolisem. Baru pada saat itulah kerumunan yang telah tenang sebelumnya tiba-tiba bereaksi terhadap situasi. Apa yang terjadi? Saya ingat mendengar guru sekte Tang Sekte berbicara kepada saya. Dia terdengar sangat menyenangkan, dia membuat hatiku meleleh. Dia sangat tampan, dia bahkan terlihat lebih tampan daripada di televisi. Suaranya sangat lembut, saya pikir saya sedang jatuh cinta. Petik 2. Di mana calo tiketnya? Di mana pria itu menjual tiket sebelumnya? Saya akan mengambil tiket, beri aku tiketnya, cepat. Petik 2. Aku tidak menjual lagi. Saya akan menonton kompetisi. Mendengarkan suaranya saja membuatku tenang. Bagaimana saya bisa melewatkan kompetisi yang luar biasa untuk menghasilkan keuntungan? Maaf semuanya. Saya percaya saya akan menyesal seumur hidup jika saya melewatkan kompetisi hari ini. Petik 2. Aku seharusnya tidak terlalu kasar sebelumnya. Master Sekte Tang Sekte ada di sini karena dia ingin menunjukkan niat baiknya kepada Kekaisaran Bintang Luo. Pertempuran 5 dewa hanyalah sesi sparring. Kita akan bisa menyaksikan kompetisi yang menarik terlepas dari siapa pemenangnya. Petik 2. Zhang Tua, bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Anda sangat marah ketika kami minum kemarin. Anda mengatakan bahwa kerajaan Star Luo adalah negara yang hebat dan mengesankan. Bagaimana kita bisa kalah dari sekte? Petik 2. Apakah aku mengatakan itu? Saya tidak ingat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketidaksukaanku terhadap sekte guru sekte Tang sebelumnya tampaknya telah lenyap setelah bertemu dengannya. Hati saya sekarang tenang. Petik 2. Hah, kamu juga mendengar suaranya. Bagaimana kami bisa mendengar suaranya begitu jelas ketika kami berdiri begitu jauh? Rasanya seolah suaranya bergema di telingaku sebelumnya. Benar-benar perasaan yang luar biasa. Petik 2. Kurasa itu kemampuannya. Hanya mereka yang memiliki kemampuan kuat yang bisa melakukan itu. Petik 2. Segera setelah itu, tersebar kabar tentang perubahan drastis dalam perilaku kerumunan setelah Tang Wulin menyambut mereka. Setelah itu, orang-orang yang berhasil melihatnya sekilas mulai membesar-besarkan efek salamnya sesudahnya. Beberapa bahkan mengklaim bahwa ia dapat menyembuhkan penyakit parah. Tak lama, berita itu memicu diskusi panjang tentang masalah ini.
Tang Wulin menjadi tenang segera setelah dia berjalan ke ruang istirahat. Pikirannya berlari melalui rencana untuk pertempuran hari ini sekali lagi. Dia sepenuhnya siap untuk hari ini. Pertarungan Mesya kemarin hampir tidak melelahkan fisiknya yang kuat. Dia dalam kondisi terbaiknya hari ini. Di dalam Coliseum, kursi sudah terisi hingga penuh 30 menit sebelum kompetisi dimulai. Adegan yang ramai bahkan mengejutkan Kaisar Dai Tianling yang duduk di peron. Seringkali, ia hanya akan melihat adegan yang begitu megah ketika kekaisaran mengadakan final kompetisi penting. Sepertinya pertarungan yang mengasyikkan kemarin memiliki kesan mendalam pada penonton. Presiden Monster Academy, Enchi mengikuti Dai Tianling ke peron. Presiden tampak tenang. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah emosinya telah berubah. Guru, apa pendapat Anda tentang peluang Tang Wulin untuk memenangkan kompetisi hari ini? Tanya Dai Tianling dari Enchi. Dia telah mengajukan pertanyaan yang sama kemarin. Jawaban Enchi adalah 30% pada saat itu. Namun, pemenangnya adalah Tang Wulin. Itu adalah tamparan ke wajah limit Douluo ini. Enchi tersenyum dengan tenang. Hari ini, menurut saya, dia hanya memiliki peluang 20%. Pertempuran arwah berbeda dari pertarungan Mesya. Di permukaan, semua Mesya tampak sama. Dia unggul dalam Mesyanya kemarin. Mesyanya terbuat dari logam buatan jiwa, jadi materialnya benar-benar melampaui milik Desper Reaper dalam pertempuran. Petik 2, Bab 1328. Hari ini berbeda, situasinya tidak sama dalam pertempuran jiwa roh. Kekuatan jiwa roh berkaitan erat dengan kekuatan guru jiwa. Basis budidaya judul Douluo juga sangat berbeda dari Soul Douluo. Biasanya, seorang guru jiwa akan mendapatkan jiwa roh terakhir setelah mencapai peringkat judul Douluo. Itu akan menjadi jiwa rohnya yang paling kuat. Meskipun Tang Wulin kuat, basis budidayanya masih belum di pangkat judul Douluo. Petik 2, Dai Tianling berkata dengan bingung, dari yang aku tahu, banyak judul Douluos mendapatkan jiwa roh yang sangat kuat ketika mereka berada di basis budidaya 7 cincin. Kemudian, mereka akan terus menambahkan cincin jiwa sampai mereka mencapai 9 cincin. Petik 2, Enchi tersenyum tipis. Yang mulia, Anda sedang berbicara tentang keadaan normal. Hari ini, kita akan menyaksikan pertempuran 5 dewa. Tidak mungkin lawan Tang Wulin adalah judul Douluo biasa. Saya memilih sendiri orang ini. Anda akan segera melihat apa yang saya maksud. Peluang Tang Wulin untuk menang tipis. Petik 2, Tang Wulin tampaknya memiliki garis keturunan jiwa bela diri tipe naga yang sangat kuat. Dia akan mengerahkan beberapa efek pada penguasa jiwa dengan peringkat yang sama. Long Yue terpengaruh olehnya saat itu. Karena itu, ketika aku memilih lawannya, aku sengaja memilih satu tanpa jiwa bela diri tipe naga. Saya rasa pertandingan ini tidak akan lama. Petik 2, Wow, kepala sekolah Enchi telah menjadi peramal. Terdengar suara sinis. Enchi bahkan tidak perlu mencari tahu siapa dia. Hanya satu orang yang cukup berani untuk berbicara dengannya dengan cara ini di depan Yang Mulia. Ketika wajah tersenyum Douluo duduk di sisi lain Dai Tianling, Kaisar segera merasa sekelilingnya sedikit sempit. Pendatang baru ini benar-benar memiliki tubuh yang besar. Yang Mulia, wajah Smiley mengangguk ke arah Dai Tianling sambil tersenyum. Aku tahu kamu di sini, Yang Mulia. Bagaimana nasib Tang Wulin? Apakah pertempuran Mesya kemarin memengaruhi kondisinya hari ini? Pertempuran Mesya mengkonsumsi energi yang relatif lebih sedikit. Namun, pertandingan seperti kemarin di mana kedua lawan telah bertarung habis-habisan menggunakan keterampilan mereka akan menghabiskan banyak energi mereka. Tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Master Sekte kita harus baik-baik saja. Saya mendengar seseorang memprediksi Sek Master kami akan kalah dengan cepat di pertandingan hari ini. Aku ingin tahu siapa lawannya. Petik 2, wajah tersenyum Douluo tidak tahu lawan seperti apa yang akan dihadapi Tang Wulin hari ini. Para peserta pertempuran 5 dewa harus disetujui oleh Dai Tianling. Dai Tianling memberi Enchi wewenang untuk memilih peserta. Enchi tiba-tiba tersenyum. Fatso, kenapa kita tidak bertaruh? Wajah tersenyum Douluo meliriknya. Dengan apa? Enchi menjawab, jika saya ingat dengan benar, ada tempat khusus yang dimiliki Tang Sekte di Federasi. Banyak ramuan spiritual langka diproduksi di sana. Jika Anda kalah, saya akan memilih ramuan pilihan saya. Tentu saja, saya tidak akan menjadi orang yang mengambilnya. Mungkin salah satu murid saya. Petik 2, The Smiley Face Douluo tertegun. Saya menolak.
Dia tidak perlu melanjutkan lebih jauh. The Ichevire Polaris Ice adalah tempat yang sangat penting bagi Sekte Tang. Taruhannya bukan masalahnya. Dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Sejak kapan kamu menjadi pengecut? Kata Enchi bercanda. Wajah tersenyum Douluo terkekeh. Saya pikir Anda mungkin memiliki masalah di kepala Anda. Saya hanya bertanggung jawab atas cabang. Bagaimana saya bisa membuat keputusan apapun mengenai tanah kami yang berharga? Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk bertaruh dengan Anda? Petik 2. Enchi menjawab, mengapa Anda tidak bertanya pada sekte master Anda? Dia harus bisa memutuskan. Taruhan kami akan sama nilainya, asal tahu saja. Petik 2. Wajah tersenyum Douluo berkata tanpa mengubah ekspresinya, oh, saya ingin tahu apa yang Anda gunakan sebagai taruhan. Petik 2. Enchi sudah memiliki rencana darurat selama ini. Dia berkata sambil tersenyum, kristal naga suci cerah. Bagaimana tentang itu? Ketika dia mendengar itu, bahkan ketabahan Smiley Face Douluo tidak bisa menghentikannya dari terkejut. Kristal naga suci yang cerah. Apakah objek seperti itu benar-benar ada? Itulah pikiran pertamanya. Meskipun demikian, dia berasumsi bahwa barang seperti itu mungkin ada. Enchi tidak akan begitu berani dalam membuat klaim yang begitu berani. Dia menatap lawan lamanya ini dalam-dalam. Kamu yakin tentang ini? Enchi mengangguk. Saya yakin. Petik 2. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, Hujie dapat menebak bahwa Bright Sacred Dragon Crystal harus sangat penting bagi Enchi. Dalam masyarakat modern, para penguasa jiwa berkultivasi pada tingkat yang lebih cepat setelah munculnya roh-roh. Namun, fondasi mereka tidak sekuat jiwa penguasa lama. Meski begitu, total jumlah limit Douluos di seluruh Douluo Star tidak lebih dari 10. Tidak diragukan lagi, kemampuan Enchi untuk menjadi limit Douluo terhubung ke Bright Sacred Dragon Crystal. Mungkin, kristal naga hanya bekerja pada master jiwa dengan jiwa bela diri yang sama. Namun, Sekte Tang memiliki jutaan tuan jiwa. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun seperti itu akan sangat bermanfaat bagi Sekte Tang. Memang, Bright Sacred Dragon Crystal setara dengan ramuan spiritual. Aku akan menghubungi Sekte Master. Ini masalah penting. The Smiley Face Douluo berdiri dan segera pergi. Saat dia melihat punggungnya yang surut, Enchi tersenyum. Dai Tianling duduk di sebelahnya. Dia jelas merasakan senyum licik kepala sekolah Monster Academy. Dia mungkin menyimpan sesuatu dari yang lain. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin mengakhiri panggilan. Jadi, kristal naga suci yang cerah. Itu sesuatu yang hanya bisa kuharapkan. Dewa Naga memiliki 9 anak. Raja Naga Cahaya adalah salah satu yang lebih kuat. Naga suci cahaya adalah naga raksasa dengan atribut cahaya yang diturunkan dari garis keturunan Raja Naga Cahaya. Dahulu kala ketika klan naga adalah penguasa benua, itu berada di puncak seluruh rantai makanan. Nilai kristal naga suci yang cerah tidak bisa diukur hanya dari segi uang. Tang Wulin sendiri memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Dia tidak terlalu senang memiliki Bright Crystal Dragon Suci. Namun, item ini akan sangat bermanfaat bagi teman-temannya. Apakah itu atribut suci Yue Zhengyu atau jiwa bela diri ruang waktu dari Xie, mereka akan merasakan manfaatnya. Itu juga bisa digunakan sebagai inti dari armor pertempuran 4 kata mereka sehingga meningkatkan kekuatan armor pertempuran mereka. Tampaknya pihak lain sangat percaya diri. Karena kepala sekolah Akademi Monster bersedia untuk bertaruh dengan barang berharga seperti itu, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada orang yang dia pilih. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tang Wulin juga sangat percaya diri untuk pertandingan mendatang. Dia bahkan lebih percaya diri daripada ketika dia bertarung dalam pertarungan Mesya. Pertempuran 5 dewa diusulkan oleh Kekaisaran Luostar. Di sisi lain, urutan pertandingan diputuskan oleh Tang Wulin. Itu adalah kebiasaan. Tang Wulin tahu bahwa dia memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran Mesya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Jika dia kalah dalam pertarungan Mesya, dia harus menebus dirinya dengan memenangkan pertandingan kedua. Tidak ada yang tahu bahwa Tang Wulin sebenarnya cukup percaya diri dalam memenangkan pertarungan jiwa roh. Tang Wulin merasa lega setelah memikirkan untuk menggunakan ramuan spiritual sebagai taruhan. Jika dia kalah, dia pikir kepala sekolah Monster Academy tidak akan senang juga. Ini karena hampir setiap 100.000 tahun ramuan spiritual di Ichevire Polaris Ice mengikuti Tang Wulin sekitar.
Praktis tidak ada ramuan spiritual yang kuat tertinggal di tempat itu. Tepat di bawah kondisi ini Tang Wulin setuju untuk bertaruh. Pikiran hanya memiliki Bright Sacred Dragon Crystal sudah cukup untuk membuat orang lain bersemangat. Pada saat itu, lonceng yang terdengar dimulainya kompetisi terdengar. Tang Wulin berdiri dan merapikan pakaiannya. Dia kemudian melangkah keluar dari ruangan. Kolisem, di peron, dengan Kaisar Dai Tianling sebagai saksi, Smiley Face Douluo dan Kepala Sekolah Monster Academy NC baru saja menyelesaikan 3 tepukan untuk menandakan validasi taruhan. Keduanya memiliki ekspresi cadangan. Dari penampilan, mereka berdua tampak sangat percaya diri. Pada saat itu, suara komentar yang menyenangkan terdengar. Pertandingan kedua pertempuran 5 dewa, pertarungan jiwa roh. Sekarang saya akan membahas peraturannya. Petik 2. Tidak ada pertempuran roh di zaman kuno. Pendiri arwah roh adalah leluhur kekaisaran kami, Yang Mulia Roh S. Douluo Huo Yuhao. Berkat ciptaannya roh-roh-roh, para penguasa jiwa ada sampai hari ini. Oleh karena itu, pertempuran ini juga merupakan penghormatan kepada pendiri pagoda roh, ahli terkemuka yang menciptakan jiwa-jiwa roh. Petik 2. Aturan pertarungan jiwa roh adalah sebagai berikut. Kedua tuan jiwa akan melepaskan jiwa roh mereka dalam pertarungan. Peningkatan ke jiwa roh mereka diizinkan, tetapi tuan jiwa tidak bisa terlibat langsung dalam pertempuran. Dengan kata lain, para master jiwa hanya dapat menggunakan keterampilan meningkatkan mereka sementara jiwa roh mereka bertarung. Master jiwa tidak dapat menggunakan keterampilan ofensif atau defensif untuk mendukung jiwa roh mereka dalam pertempuran. Persaingan akan berakhir setelah semua jiwa roh dari guru jiwa binasa. Petik 2. Aturannya tidak rumit dan diterima oleh kedua belah pihak. Bab 1329. Sekarang, mari kita minta kontestan kita hari ini. Pertama, saya ingin memperkenalkan semua orang kepada perwakilan kekaisaran kami di pertandingan kedua pertempuran 5 dewa. Dia mengulurkan kata-kata itu dengan sengaja dan jelas bahwa dia berusaha menciptakan ketegangan. Orang yang bertanggung jawab atas cabang Luo Empire Pagoda Roh, Master Pagoda cabang Spirit Pagoda, Yang Mulia Zhanggeang. Yang Mulia Zhanggeang, judul api neraka. Dia ahli paling kuat dari Spirit Pagoda di Kekaisaran. Dia akan mewakili Kekaisaran dalam pertempuran roh jiwa. Petik 2. Stan penonton terlihat sangat bergetar saat kata-kata ini terdengar. Hellflame Douluo Zhanggeang sangat terkenal di Star Luo Empire. Selain itu, sebagai Master Pagoda cabang Spirit Pagoda, kekuatan jiwa rohnya tidak terbayangkan. Seperti Smiley Face Douluo, dia juga berada di peringkat ke-98. Namun, kekuatan tempurnya secara keseluruhan sedikit lebih rendah. Dia juga lawan lama Smiley Face Douluo dalam arti tertentu. Ekspresi Hujie jelas berubah setelah mendengar nama ini. Dia berbalik untuk melihat Enci dan dengan marah berkata, "Enci, kamu kentut, ini orang yang kamu pilih. Bisakah dia mewakili kekaisaran?" Petik 2. Enci dengan tenang menjawab, "Kenapa tidak? Apakah itu sekte Tang atau pagoda roh? Selama mereka berada di kekaisaran, mereka adalah bagian dari itu. Bahkan, Anda pun bisa mewakili kekaisaran jika Anda bertempur. Yang Anda butuhkan hanyalah persetujuan kaisar. Apakah Anda memiliki orang yang lebih cocok untuk pertempuran roh daripada Zhanggeang? Saya mengalami kesulitan dalam membujuknya untuk bergabung sebelum dia menyerah. Jika sekte guru Anda dapat mengalahkannya, itu akan membuktikan bahwa jiwa roh sekte guru Anda adalah yang terbaik di Kekaisaran Bintang Luo." Petik 2. Napas Hujie cepat. Hanya orang bodoh yang percaya pada kata-kata Enci. Tang Wulin baru-baru ini menghancurkan cabang Dou Spirit Empire dari Pagoda Roh dan mengumumkan bahwa sekte Tang akan tanpa ampun menentang Pagoda Roh. Spirit Pagoda akan senang memiliki kesempatan ini untuk menghadapinya. Membujuk, mereka pasti mengklik saat mereka bertemu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Enci akan mencari Zhanggeang. Tanpa ragu, ini adalah kandidat yang tidak ingin dilihat oleh Smiley Face Douluo. Api neraka Douluo Zhanggeang adalah seorang ahli sejati. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Master Pagoda cabang Dou Spirit Empire. Zhanggeang juga merupakan wakil markas Pagoda Master of Spirit Pagoda. Dia memiliki tingkat yang sama dengan Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaosu. Hujie telah bersilangkan tangan dengannya sebelumnya. Meskipun dia mampu menekannya dengan jiwa bela diri tubuh sekte kembarnya, roh-roh lawannya terlalu kuat dan dia tidak bisa benar-benar melakukan apapun padanya. Terbukti dari sini bahwa lawan Tang Wulin sangat tangguh.
Jiwa Hellflame Douluo Zhang Diang juga meninggalkan kesan mendalam pada Hu Jie. Bagaimanapun, Tang Wulin baru saja menembus peringkat Soul Douluo. Paling-paling, dia akan memiliki 3 jiwa roh. Dia jelas tidak beruntung bertarung melawan Zhang Diang. Pertarungan jiwa roh ini akan berbahaya. Sebagian besar warga Starloop Empire tidak menyadari konflik antara Tang Sek dan Spirit Pagoda. Namun, banyak dari mereka telah mendengar tentang Hellflame Douluo ini sebelumnya. Api neraka Douluo Zhang Diang telah melayani di Starluo Empire selama 27 tahun. Dapat dikatakan bahwa akarnya berlari jauh di tanah ini. Dia kuat dan memiliki karakter yang kuat. Dia memiliki reputasi yang baik di Spirit Pagoda dan merupakan salah satu yang paling kuat di Spirit Pagoda saat ini. Bahkan Pagoda Spirit Pagoda, Master Qiang Dongfeng hormat kepada dia. Mereka saling menyebut sebagai saudara. Posisi Tang Sekte di Starluo Empire jelas lebih tinggi dari Spirit Pagoda. Namun, itu tidak dapat sepenuhnya menekan Pagoda Roh. Kehadiran Hellflame Douluo adalah alasannya. Spirit Pagoda telah berakar di Starluo Empire di bawah kepemimpinannya. Dengan perubahan pencahayaan di dalam Coliseum, Hellflame Douluo Zhang Diang juga muncul dari salah satu pintu samping Coliseum. Di bawah penerangan lampu, Hyper Douluo peringkat 98 yang tampaknya adalah seorang pria paruh baya ini perlahan berjalan maju. Penampilannya sangat tampan dan rambutnya rapi. Tidak ada sehelai benang pun yang keluar dari tempatnya. Jubah hitam panjangnya dengan lapisan emas memiliki tampilan vintage. Dia tidak memakai ekspresi dan lengannya terlipat di belakang. Dia berjalan maju dan dia tampaknya menarik semua cahaya di sekelilingnya ke tubuhnya sendiri. Sulit untuk tidak melihatnya. Pada saat yang sama, mari kita mengundang Sekte Master Tang Sekte ke atas panggung. Saya percaya bahwa pertempuran jiwa roh dari pertempuran 5 dewa ini akan menjadi bentrokan lain antara naga dan harimau. Mari kita menantikannya. Petik 2. Tang Wulin berjalan ke Coliseum di bawah sinar cahaya lain. Pakaian putihnya sangat kontras dengan hitam lawannya. Ketika Tang Wulin mendengar nama pagoda cabang Spirit Pagoda Master Zhang Diang di ruang tunggu, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apa maksud Starluo Empire dengan ini? Apakah mereka ingin berurusan dengannya dengan menggunakan orang-orang dari Spirit Pagoda? Di samping kekuatan lawannya, identitasnya sebagai orang dari Spirit Pagoda itu sendiri merupakan masalah. Apakah ini sebuah pertunjukan protes oleh kekaisaran terhadap Tang Sek? Ada terlalu banyak masalah potensial mengenai situasi ini. Tang Wulin harus melangkah hati-hati. Di peron, tatapan Kaisar Dai Tianling terhadap Enci juga dipenuhi dengan ketidakpuasan. Pertempuran 5 dewa sudah tidak adil untuk Sekte Tang. Jika mereka melibatkan orang-orang dari Pagoda Roh, penindasan mereka atas Tang Sekte akan terlalu jelas. Ini bukan skenario yang ingin dilihatnya. Setelah semua, Starluo Empire lebih condong ke Tang Sek. Enci menggerakkan bibirnya dan memproyeksikan suaranya ke kepala Dai Tianling. Setelah beberapa saat, Dai Tianling tampak seolah-olah dia dilanda pencerahan mendadak. Dia mengangguk ke arah Enci di sampingnya. Senyum muncul di ujung bibirnya. Hu Jie dengan dingin mengamati interaksi antara combo master dan siswa ini dari samping. Tanpa ragu, Enci memiliki beberapa motif tersembunyi dalam mempekerjakan Zhang Diang Spirit Pagoda. Dia pasti memiliki beberapa alasan selain menekan Tang Sek. Alasan ini seharusnya tidak berbahaya. Ini adalah yang terbaik yang bisa dia simpulkan dari situasi mereka saat ini. Pada saat ini, kedua kontestan telah berjalan ke lapangan kompetisi. Tang Wulin memusatkan pandangannya pada Zhang Diang. Hal pertama yang dia rasakan adalah nyala api. Tampaknya ada api tebal yang menyala dari tubuh orang ini. Panas sekali dan dingin sekali. Tiba-tiba panas dan dingin sangat tidak nyaman. Zhang Diang juga mengukur Tang Wulin. Dia telah menyaksikan pertandingan Tang Wulin melawan Huang Zheng yang kemarin. Namun, dia masih kaget dengan masa muda Tang Wulin ketika dia akhirnya melihatnya secara langsung. Dia terlalu muda. Bagaimana mungkin Tang Sekte membiarkan anak hijau seperti itu menjadi Sekte Master yang baru diangkat? Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa mengerti. Meskipun Tang Wulin telah menunjukkan kekuatan yang kuat kemarin, itu hanya melalui mekanisme. Cara Zhang Diang melihatnya, bahkan jika seorang pemuda berusia 20-an memiliki basis kultivasi yang kuat, pikirannya tidak mungkin cukup matang. Bagaimana dia bisa memimpin sekte yang hebat? Apakah Tang Sekte tidak punya orang lain? Dia juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di Kekaisaran Dou Spirit. Namun,
dia tidak tahu bahwa Tang Wulin adalah orang yang melakukannya. Karena menurut ingatan para ahli spirit pagoda yang masih hidup, itu adalah naga darah yang mendatangkan malapetaka pada mereka. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Sekte Tang, juga tidak menyadari bahwa itu adalah Sekte Tang Sekte. Spirit pagoda saat ini telah secara resmi ditekan di Do Spirit Empire di semua lini. Bahkan bisa dianggap sebagai penghapusan total. Berbagai pendapat publik muncul dalam federasi dari desas-desus bahwa roh pagoda berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Meskipun spirit pagoda memiliki pijakan yang kuat dalam federasi, opini publik ini masih menodai nama baiknya hingga batas tertentu. Apa tujuan Tang Sekte untuk datang ke Kekaisaran Bintang Luo pada titik ini? Banyak yang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah insiden di Do Spirit Empire terkait dengan Sekte Master Sekte Tang ini. Bab 1330. Zhang Geyang telah melakukan kontak dengan Qiangu Dongfeng. Selain memimpin opini publik dalam federasi, Qiangu Dongfeng juga memerintahkan Zhang Geyang untuk membedakan Sekte Master Sekte Tang yang baru diangkat dan tujuannya di balik perjalanannya ke Kekaisaran Bintang Luo. Dia juga ditugaskan untuk menghalangi mereka dan menggagalkan rencana mereka. Karena itu ketika Enci menghubungi Zhang Geyang, dia setuju untuk menjadi perwakilan Kekaisaran dalam pertempuran 5 dewa hari ini tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Enci juga menghiburnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Kekaisaran masih mempercayai pagoda roh. Zhang Geyang dapat merasakan dari kata-katanya bahwa Kekaisaran tampaknya berniat untuk menyerang Sekte Tang dan menekannya sampai batas tertentu. Ini membuatnya merasa nyaman. Dia telah dipersiapkan dengan baik untuk pertempuran hari ini. Jika dia bisa mengalahkan Tang Wulin, spirit pagoda pasti akan tumbuh kuat. Situasi mereka di Kekaisaran Luo Star juga akan stabil. Sekte Master Tang, Pagoda Master Zhang, tolong bersiap-siap. Anda dapat melepaskan jiwa roh Anda setelah 10 detik. Petik 2. Seluruh kolisem menjadi tenang ketika suara komentator terdengar. Ketika komentator menyebutkan nama perwakilan Star Luo Empire untuk pertandingan ini, pikiran pertama warga biasa adalah bahwa ini akan menjadi pertempuran yang lucu. Sekte Tang melawan Spirit Pagoda. Ini akan sangat menarik. Tabrakan dua organisasi besar. Siapa yang akan menjadi pemenang terakhir? Semua orang menantikan pertandingan ini dengan antisipasi. Jika Tang Sekte bisa mendapatkan kemenangan terakhir, maka tanpa ragu guru Sekte yang baru diangkat ini akan menjadi seperti matahari di siang hari. Jika Tang Wulin kalah, semua yang telah diperoleh Tang Sekte termasuk momentum dari pertandingan kemarin, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, putaran kedua pertempuran 5 dewa jelas lebih penting daripada putaran pertama. Itu juga akan lebih menarik. Ini karena kedua lawan itu seperti Pin melawan Aon. Pertandingan hari ini pastinya akan lebih intens dari pertempuran kemarin. Hitung mundur dimulai dan mata Tang Wulin cerah juga. Hellflame Douluo Zhang Geyang, ayo. 10, 9, 3, 2, 1. Petik 2. Kedua kontestan tampak berkedip-kedip dengan cahaya sebagai akhir dari penghitungan mundur. Cincin jiwa naik di tubuh masing-masing. 8 cincin jiwa secara berturut-turut bangkit dari bawah kaki Tang Wulin. Dan tentu saja, lawannya Zhang Geyang memiliki 9 cincin jiwa. Cincin jiwa Tang Wulin pasti bisa digambarkan sebagai aneh. 4 cincin jiwa hitamnya muncul satu demi satu. Kemudian, itu adalah cincin jiwa kehijauan emas diikuti oleh cincin jiwa oranye emas. Zhang Geyang terkejut ketika dia melihat penampilan cincin jiwa oranye emas. Sebagai wakil Master Pagoda Spirit Pagoda, dia tahu apa arti cincin jiwa oranye emas. Pertama kali cincin jiwa oranye emas muncul pada pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Cincin jiwa dengan warna seperti itu memiliki peringkat roh jiwa yang tidak bisa dibuat oleh pagoda roh. Ini berarti bahwa setidaknya ada satu roh-roh peringkat binatang besar di tubuh Tang Wulin. Penemuan ini sedikit mengubah ekspresi Zhang Geyang. Jumlah binatang buas besar bisa dihitung dengan satu tangan di dunia saat ini. Tanpa ada yang tahu, Sekte Master Tang Sekte ini sebenarnya sudah mendapatkannya. Ini luar biasa. Ini juga pertama kalinya Enci dan Dai Tianling melihat jiwa berdering di tubuh Tang Wulin. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat cincin jiwa kehijauan emas dan oranye emas. Jiwa roh binatang besar. Enci melirik Hujie saat dia berpikir, seperti yang diharapkan, Sekte Master Sekte Tang memiliki sesuatu di lengan bajunya sendiri. Tidak heran dia cukup berani untuk menerima taruhan itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia sudah memiliki cincin jiwa oranye emas.
Petik 1. Cincin jiwa oranye emas melambangkan binatang buas. Ada 3 cincin jiwa oranye emas di tubuh Tang Wulin. Ini sangat meningkatkan tubuhnya. Tidak mengherankan bahwa ia mampu bertarung melawan seorang ahli judul Douluo peringkat 9 cincin dengan basis budidaya 8 cincinnya. Ini sebagian besar terkait dengan roh-roh di tubuhnya. Namun, yang menarik perhatian para ahli seperti Enchi dan Zhang Deyang adalah cincin jiwa kelima Tang Wulin. Warna emas kehijauan itu terlalu unik. Warna dasar cincin jiwa adalah putih selama 10 tahun, kuning selama 100 tahun, ungu selama 1000 tahun, hitam selama 10.000 tahun, dan merah selama 100.000 tahun. Selain warna-warna itu, ada warna oranye emas dan warna platinum legendaris. Cincin jiwa oranye emas adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada seorang master jiwa oleh seekor binatang besar dengan basis budidaya 200.000 tahun dan warna platinum legendaris hanya bisa diperoleh dari 1.000.000 tahun jiwa roh yang hanya ada dalam legenda. Cincin jiwa oranye emas kadang-kadang bisa ditemui dalam 10.000 tahun sedangkan cincin jiwa platinum hanya bisa dimunculkan di Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Tampaknya pendiri Tang Sekte Tang San memiliki cincin jiwa juga, tetapi informasi ini belum dikonfirmasi. Ada juga beberapa yang mengatakan bahwa cincin jiwa 1.000.000 tahun adalah emas, bukan platinum. Namun, tidak ada yang bisa menentukan kebenaran tentang hal-hal ini karena frekuensi penampilan mereka terlalu rendah. Mereka hanya bisa dipelajari melalui catatan. Namun, cincin jiwa warna kehijauan emas seperti yang ada di tubuh Tang Wulin belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak pernah ada guru jiwa dengan cincin jiwa kehijauan emas. Itu mungkin tidak begitu mengejutkan jika itu hanya cincin jiwa hijau tunggal. Namun, warnanya keemasan juga. Ini menandakan jarangnya cincin jiwa ini. Di Douluo kontinen, apakah itu binatang buas, jiwa bela diri, cincin jiwa, atau tulang jiwa, entitas kuat manapun akan memiliki beberapa elemen emas. Jadi ketika cincin jiwa Tang Wulin menampilkan dirinya sebagai emas kehijauan, itu sangat mengejutkan semua orang. Basis budidaya macam apa yang memunculkan cincin jiwa kehijauan emas? Juga, apa arti cincin jiwa kehijauan emas ini? Berlawanan dengan Tang Wulin, cincin jiwa Zhang Deyang jauh lebih normal. 5 hitam dan 4 merah, total 9 cincin jiwa. Ia memiliki 1 cincin jiwa merah lebih dari 100.000 tahun daripada yang dihadapi para ahli Tang Wulin sebelumnya. Dia juga memiliki 1 lagi cincin jiwa merah daripada Smile Face Douluo Hujie. Merah mewakili 100.000 tahun. Ratusan ribu tahun cincin jiwa sudah menjadi batas bagi penguasa jiwa biasa. Bahkan para ahli peringkat Zhang Deyang dan posisinya di Spirit Pagoda tidak memiliki cincin jiwa oranye emas. Oleh karena itu, perasaan pertama yang dia miliki adalah iri ketika dia melihat cincin jiwa oranye emas Tang Wulin. Bagaimana mungkin pemuda seperti itu memiliki cincin jiwa oranye emas? Bukankah dia akan menjadi musuh besar Spirit Pagoda jika dia dibiarkan tumbuh di masa depan? Ambil contoh Atlas Douluo Yunming, dia telah menekan Spirit Pagoda selama hampir 100 tahun. Tang Wulin mengangkat lengan kanannya dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya keemasan memisahkan diri dari tubuhnya saat itu menembak ke arah Zhang Deyang di depannya. Penonton bisa langsung melihat naga emas saat cahaya keemasan menyentuh tanah. Itu benar, itu adalah naga dan bukan ular. Itu fitur naga klan khusus. Itu tidak memiliki sepasang sayap, tetapi memiliki tanduk di dahinya. Ada 5 cakar di bawahnya dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas yang padat. Itu merayap dan terbang ke udara. Panjang tubuhnya melebihi 15 meter dan berkedip dengan cahaya keemasan. Yang lain tahu bahwa itu unik dari penampilannya saja. Itu adalah Gold Song. Dengan peningkatan basis kultivasi Tang Wulin, ia jarang menggunakan jiwa rohnya dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia lebih mau mengolah basis kultivasi sendiri. Setiap jiwa roh yang dimilikinya tumbuh bersamanya. Di antara arwah-arwahnya, yang paling banyak berubah adalah Gold Song. Bahkan Tang Wulin tidak bisa mengerti mengapa Gold Song menjadi seperti sekarang. Itu berbeda dari naga raksasa konvensional dengan sepasang sayap. Gold Song tampak seperti naga emas bercakar 5. Meskipun lebih tebal, sisiknya serupa dengan Tang Wulin. Setelah tumbuh 2 tanduk di dahinya, ia mengalami transformasi dengan tidur nyenyak. Itu hanya bangkit kembali ketika Tang Wulin sedang dalam perjalanan ke Star Luo Empire. Mata Gold Song benar-benar berwarna emas. Siapapun yang melihatnya sekarang tidak akan pernah bisa berpikir bahwa itu pernah menjadi jiwa roh yang cacat.
Aura Goldsong turun dari akar yang sama dengan garis keturunan Raja Naga Emas Tangulin. Itu telah mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan ketika itu muncul. Dia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya saat menyerbu ke arah Zhang Geyang. Zhang Geyang melepaskan jiwa rohnya juga. Dia tidak kaget ketika melihat jiwa roh Tangulin. Di matanya, ini hanya naga elemental yang bahkan tidak memiliki sayap. Binatang buas raksasa muncul dan melindungi Zhang Geyang. Binatang besar ini memiliki panjang sekitar 10 meter dan tingginya 4 meter. Tubuhnya sangat tangguh dan ditutupi rambut biru kehijauan. Itu kepala singa, tubuh babon, dan cakar harimau yang tajam. Tampaknya memiliki berbagai fitur binatang buas yang berbeda. Pada saat yang sama, tubuhnya terbakar dengan nyala biru tua. Tatapannya yang sedingin es terkunci pada Goldsong. Raur, binatang raksasa ini menerkam ke depan dengan raungan marah. Kecepatannya luar biasa. Begitu ia menerkam, tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan. Namun, api biru tua di tubuhnya menyala lebih terang. Ketika seorang guru jiwa memilih jiwa roh yang paling cocok pastilah jiwa yang menyerupai jiwa bela dirinya. Sederhananya, jika jiwa roh Tangulin adalah Kaisar Blue Silver, itu akan paling cocok untuk jiwa bela diri Kaisar Blue Silver. Satu-satunya hal adalah bahwa tidak ada tempat baginya untuk menemukan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver. Ini adalah kasus untuk jiwa roh Zhang Geyang.